di berbagai tempat dalam waktu. Bapak Ibu semuanya, saya akan coba share terkait dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai komunikasi, pembelajaran, dan keterampilan dasar mengajar ya. Sudah PowerPoint? Ada, Prof. Ada. Sudah, Prof. Mengajar, oke. Ini topik diskusi kita hari ini, Bapak Ibu semuanya. Kemudian sebelum berbicara lebih jauh, Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan dulu format kita ya. Format kita ini akan dibagi menjadi 2 termin. Rencananya pertama itu ada sepertiga waktu kita akan digunakan untuk penyajian. Kemudian sepertiga lagi kita akan adakan sesi pendalaman ke diskusi ya. Nah, format ini sengaja dibuat karena kalau menggunakan Zoom seperti ini, stabilitas jaringan tidak unpredictable ya. Kadang-kadang tiba-tiba di tengah-tengah melemah sehingga kita tidak bisa efektif untuk berapa? Bapak Ibu, kita sampai jam 3 ya, jam 13.00 sampai jam 15. Betul ya? Oke. Ya, betul. Jadi nanti sekitar 14.30-an ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu semuanya, ini adalah tujuan yang ingin kita capai setelah kita nanti sama-sama membahas. Nanti diharapkan kita semua memiliki pengetahuan, pemahaman, kemudian sikap positif, dan skill terkait dengan komunikasi dan keterampilan dasar mengajar. Oke. Adapun secara khusus ini adalah target-target yang ingin kita coba raih, yaitu nanti diharapkan dapat menjelaskan konsepsi pendidikan. Karena kalau bicara pembelajaran, ya akhirnya nanti naik dengan konsep yang lebih besar di atasnya, yaitu pendidikan. Kemudian dapat menjelaskan konsepsi pembelajaran. Dan berikutnya yang ketiga adalah dapat menjelaskan konsepsi mengenai komunikasi pembelajaran. Dan yang keempat, diharapkan nanti kita dapat menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai konsep keterampilan dasar mengajar, ini basic-basicnya. Kemudian yang kelima, menjelaskan konsep, prinsip, dan teknik dari 7 keterampilan dasar mengajar. Di sini diambil yang 7 ya, Bapak Ibu semuanya, versi yang ke-7. Ada yang 8, kalau 8 itu salah satu yang dipecah lagi. Ada juga kemarin di pembahasan yang 13, itu lebih banyak lagi ureanya. Saya kira kita akan menggunakan yang 7 ini, dan ini yang bagian-bagian yang esensial dari prosedur pembelajaran. Yang keenam, nanti diharapkan kita semua dapat membuat sebuah sintesis mengenai kaitan antara komunikasi, keterampilan dasar mengajar, dan proses pembelajaran. Mungkin yang keenam ini bagian kalau gong itu gongnya ya, yang perlu kita pahami dari sekian bahasan sebelumnya. Oke, kita masuk saja Bapak Ibu semuanya, kita akan membahas mengenai konsep pendidikan. Ini men-trigger kembali ingatan kita Bapak Ibu semuanya terkait mengenai apa itu pendidikan. Bagi yang dari sarjana pendidikan, katakanlah ini merefresh bagi Bapak Ibu yang mungkin belum membahas pendidikan secara spesifik, mungkin ini akan menjadi bagian anchor pengetahuan kita ketika bicara mengenai pendidikan. Oke, kita akan masuk ke bahasan mengenai konsepsi pendidikan. Yang pertama itu adalah konsep pendidikannya. Oke, pendidikan itu sebenarnya sebuah konsep yang besar, Bapak Ibu. Bahasa yang konseptual, teoritis, bahkan terkadang sangat filosofis. Nah, sehingga dengan demikian akan banyak sekali pemaknaan mengenai pendidikan. Dan ini dicoba disajikan beberapa pengertian mengenai pendidikan. Yang pertama, pendidikan diartikan sebagai proses kemanusiaan manusia hingga menjadi manusia yang berperi kemanusiaan. Ini intinya adalah kalau manusia akan menjadi manusia memang lewat proses kemanusiaannya. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang tidak berperi kemanusiaan atau berperilaku seperti hewan? Ya, ada. Ketika manusia tidak diasuh, induk semangnya itu bukan manusia, maka dia perilakunya bukan seperti manusia. Banyak contoh kasus ya. Kita bisa melihat bagaimana manusia yang sejak bayi dapat berkembang dengan layak, normal, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, ini pemaknaan pendidikan. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang pendidikan, Bapak Ibu semuanya, kita coba menggunakan analisis, menggunakan sistem view, menggunakan analisis sistem.
Nah, kalau kita menggunakan pandangan sistem atau system view, itu kita bisa memandang segala sesuatu itu sebagai sebuah sistem ya, itu system view. Alam raya sebagai sistem, tubuh sebagai sistem, negara sebagai sistem, hukum sebagai sistem, pendidikan pun sebagai sistem ya. Pendidikan, kurikulum, pembelajaran sebagai sebuah sistem. Dan nanti akan muncul beberapa upaya upaya visualisasi konsep dari pendidikan dengan menggunakan kacamata sistem, dan diantaranya seperti yang sekarang tampak pada layar Bapak dan Ibu. Ini salah satu pemodelan untuk menggambarkan apa itu pendidikan dalam rangka memahami dunia pendidikan. Ini pertama ada raw input, seperti yang kita pahami kalau bicara sistem itu adalah pertama ada input, proses, output. Kemudian kalau kita berbicara konsep sistem juga, bahwa kalau sistem itu dibangun oleh sejumlah komponen yang terhubung terkait sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan yang sifatnya holism dalam rangka pencapaian tujuan. Itu kalau kita bicara mengenai sistem. Nah, dari pengertian-pengertian itu kita visualkan seperti ini tentang pendidikan. Ada raw input, itu adalah orang, manusia atau calon siswa, calon mahasiswa dalam pengertian pendidikan formal. Kemudian ada instrumental input, ini input yang sifatnya material yang bisa dilihat atau material, benda nyata. Di instrumental input ada guru atau ada dosen pendidikan tinggi, ada kurikulum, ada media, ada buku, ada sarana prasarana dan sebagainya. Kemudian ada juga input yang sifatnya lingkungan, ini yang non material. Ada kebijakan, ada aturan, ada norma, ada budaya, ada iklim sekolah, universitas, ada sistem nilai, belief and value yang dianut di lembaga tersebut. Kemudian semuanya raw input, instrumental input, dan input lingkungan akan bertemu dalam sebuah proses pendidikan. Nah, proses pendidikan itu sendiri dalam kenyataannya itu berupa proses pembelajaran, aktivitas proses pembelajaran. Di dalamnya dalam pembelajaran ada aktivitas mengajar. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa konsep pembelajaran itu lebih luas dibandingkan dengan konsep mengajar. Karena nanti aktivitas pembelajaran itu ada diantaranya mengajar. Oke, dari proses pendidikan ini itu nanti akan keluar output, yaitu yang tadi jenis manusia baru yang sudah melewati proses pendidikan, yang seperti apa ya, sesuai dengan tujuan pendidikannya, sesuai dengan level pendidikannya, sesuai dengan kurikulumnya. Nah, kemudian ada outcome. Ini adalah bagaimana dampak pengaruh dari si output terhadap lingkungannya, entah lingkungan terdekatnya maupun lingkungan yang jauh, yang agak jauh atau terjauhnya. Yang makin jauh makin tidak langsung ya imbasnya. Ini adalah salah satu pemodelan kita secara konseptual untuk memahami dunia pendidikan. Dan ini masing-masing kalau dikaji akan menjadi bagian-bagian dari bidang-bidang semacam pengkhususan studi mengenai kependidikan. Kalau saya sendiri itu lebih fokus di kurikulum. Contoh kasusnya S1, S2, S3 saya itu di bidang pengembangan kurikulum. S1 teknologi pendidikan, kedua, ketiga, S1, S2, S3 itu bidang pengembangan kurikulum, dan masih ada prodi-prodi lain yang secara spesifik mencoba mempelajari ilmu pendidikan. Oke, sekarang kita tinjau lebih jauh mengenai konsep pembelajarannya, karena nanti kita akan lebih merusuk ke mengajar malah nantinya ya. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Untuk ini kita akan membahas 3 hal. Satu, pengertian pembelajaran, kemudian kita melihat bagaimana hubungan keterkaitan antara pembelajaran dan belajar, dan kita coba lihat juga mengenai pembelajaran sebagai sebuah sistem. Sama kita gunakan analisis sistem. Nah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Nah, dari sekian, kalau kita lihat secara literatur itu akan banyak sekali uraian atau definisi atau pemaknaan mengenai pembelajaran. Nah, di sini disajikan pengertian yang lebih general, dan menurut saya sih lebih mudah dipahami itu ya. Pembelajaran dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar terjadi peristiwa belajar pada orang lain. Ya. Jadi sini ada 2 pihak. Pertama yang perlu dipahami, rangkaian upaya. Jadi memang banyak upaya ya, banyak ada sekian proses. Kemudian yang kedua ada 2 pihak. Pertama, pihak yang membuat upaya, yang mendesain lah kalau bahasa itu, yang mendesain, yang merekayasa
sebuah kegiatan merekayasa lingkungan yang tadi menyediakan input-input yang berbagi input tadi yang nanti akan mengkolaborasi menjadi sebuah proses. Yang kedua, pihak kedua itu adalah yang dibelajarkan. Nah, jadi seseorang mendesain merekayasa dalam suasana tertentu dengan tujuan agar terjadi peristiwa belajar pada orang lain. Ini pemaknaan belajar. Nah, kalau begini pemaknaannya berarti bahwa kalau belajar sebenarnya terjadi di mana saja. Nah, salah satunya adalah jenis belajar yang dalam suatu konteks tertentu, dalam suasana tertentu yang didesain secara khusus. Nah, ini kategori pembelajaran. Selain daripada itu, memperkuat pemahaman pemaknaan tentang pembelajaran, konsep pembelajaran, Romijowski ini namanya itu aroma Rusia ya, tapi sebenarnya dia dari Amerika sebenarnya. Romijowski menyatakan bahwa inti dari pembelajaran itu adalah adanya tujuan, adanya sumber, dan adanya aktivitas belajar khusus yang direncanakan sebelumnya. Nah, ini setelah lebih spesifik dari ini ya, setelah ada 2 orang, kemudian di antara 2 orang itu ada hal yang namanya tujuan, kemudian ada aktivitas belajar khusus dalam pengertian ada tata cara tertentu, ada metode tertentu atau strategi tertentu yang digunakan dalam mempelajari sumber dalam rangka mencapai tujuan, dan itu semuanya telah direncanakan. Nah, dalam hal ini Romijowski membuat sebuah matriks untuk lebih menajamkan pemahaman mengenai pembelajaran. Nah, dia kemudian membuat sebuah komponen yang lebih dasar. Pertama yaitu keberadaan tujuan, yang kedua adalah keberadaan mengenai sumber belajar yang direncanakan, yang sudah dikemas demikian rupa. Apabila pada keduanya ada, tujuan khususnya ada, kemudian pre-plan resources tadinya sudah ada, nah itu ciri-ciri instruction atau pembelajaran. Namun demikian, apabila salah satunya tidak ada, berarti itu tidak masuk kategori pembelajaran, tapi masuk jenis kegiatan lain atau aktivitas lain atau nama lain lah. Contoh kasus, tujuannya ada, kemudian sumbernya tidak ada. Project, apprenticeship, penelitian, dan lain sebagainya. Ini kita lihat yang penelitian. Di penelitian itu tujuannya sudah spesifik ada, merujuk kepada rumusan masalah penelitian. Namun demikian di materinya tidak ada, karena lewat penelitian itulah justru materi akan dicari, data akan dicari untuk menjelaskan apa yang ingin dicapai dalam tujuan. Kemudian kebalikannya, apabila tujuannya tidak ada, tapi materinya ada. Nah, ini ada pergi ke bioskop, pergi ke museum, melakukan study tour, atau pergi ke perpustakaan. Kita ambil contoh yang pergi ke museum atau nonton bioskop. Kalau ke bioskop dalam konteks bukan pembelajaran, itu orang orientasinya itu tujuannya adalah hiburan ya, setidaknya hiburan, refreshing. Nah, ketika refreshing pergi ke bioskop itu orang ya ingin melihat apa yang ditayangkan dalam film. Nah, jadi tidak ada perencanaan bahwa misalkan sebelum masuk ke bioskop di rumah sudah dirancang ya. Setelah menonton film saya bisa menjelaskan alur cerita dari film tersebut, atau selesai menonton film saya bisa menjelaskan siapa tokoh-tokoh yang antagonis dan protagonis dalam film tersebut. Rasanya tidak ya, tidak. Nah, itu memang menunjukkan itu bukan sebuah pembelajaran. Namun demikian, Bapak Ibu semuanya, bukan berarti pergi ke bioskop atau film tidak bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Bisa. Seandainya itu pergi ke bioskop itu dalam sebuah rancangan pembelajaran yang didesain oleh pihak tertentu tadi. Kalau di berkuliah ya dosennya yang merancang ya. Kalau di sekolah Bapak Ibu guru yang merancang. Merancang sistem instruksional di mana nanti sumber belajarnya itu ada pada film. Nah, ketika mahasiswa pergi ke bioskop itu dalam sebuah kerangka tertentu, yaitu kerangka pembelajaran. Nah, oke, berikutnya objektif tidak ada, pre-plan resources tadi juga tidak ada. Ini namanya incidental learning, belajar insidental atau belajar dalam pengertian biasa. Belajar bukan dalam konteks pembelajaran yang tadi saya katakan. Belajar itu pada dasarnya bisa terjadi di mana saja, kapan saja, selama orang tersebut kontak dengan lingkungan, berpengalaman, kemudian menimbulkan perubahan perilaku. Nanti kalau kita menggunakan kategori taksonomi Bloom,
Perilakunya mungkin sistem pikiran kognitifnya, sistem afeksinya, ataupun sistem psikomotornya yang berubah. Nah, sedangkan dalam konteks pembelajaran, learning itu adalah sebuah aktivitas belajar yang tadi dijelaskan, direkayasa, didesain dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sehingga nanti input-inputnya juga direkayasa sebenarnya. Misalkan ingin punya kemampuan di bidang A. Nah, itu berarti untuk mencapai ke bidang A itu nanti direkayasa. Bagaimana caranya, alat apa yang harus disediakan, proses apa atau metode apa yang sebaiknya digunakan, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan nanti rekayasa atau rekayasa sistem pembelajaran. Berikutnya Bapak Ibu semuanya masih terkait dengan pembelajaran. Pembelajaran selesai ya. Nah, itu pembelajaran. Nah, sekarang kita melihat bagaimana hubungan belajar dan pembelajaran. Jadi juga di pengertian pembelajaran, nanti di pembelajaran itu inherent di dalamnya ada belajar. Karena upaya rekayasa lingkungan tujuannya adalah belajar. Nah, belajar sendiri itu diartikan sebagai tadi perubahan perilaku yang terjadi karena kontak atau pengalaman dengan lingkungan, di mana perubahan perilaku tersebut relatif menetap. Dan perubahan tersebut bukan karena kematangan, bukan dilakukan karena ketidaksadaran. Orang yang berubah karena sedang mimpi, orang yang berubah karena tiba-tiba muncul karena memang sesuai perkembangannya, itu tidak masuk kategori belajar. Nah, di dalam belajar ini berlaku sebuah hukum, bukan beberapa hukum ya, karena ada beberapa hukum temuan di beberapa teori belajar yang menjelaskan intinya begini: ketika terjadi perubahan perilaku pada seseorang, pada individu, di dalamnya bekerja hukum, yaitu yang disebut dengan prinsip-prinsip belajar. Ada prinsip motivasi, ada prinsip feedback, ada prinsip latihan, dan seterusnya. Jadi itu ada macam-macam hukum belajar. Nah, dengan menggunakan hukum belajar ini, itu berikutnya para perekayasa pembelajaran akan menggunakan prinsip-prinsip itu untuk mendesain pembelajaran, supaya berikutnya pertama bisa menstimuli dari munculnya penyediaan prinsip-prinsip belajar, yang kedua nanti menguatkan prinsip-prinsip belajar, karena ini sifatnya adalah merentang ya. Kalau prinsipnya dari lemah sampai ke tinggi, dari tidak ada malah. Dari kalau tidak ada belajar. Mulai dari lemah. Nanti supaya prinsipnya itu tersedia dalam kualitas baiknya. Sehingga dengan demikian ketika kita merekayasa pembelajaran, nah kita harus memahami hukum-hukum yang ada pada belajar. Nanti tindakan kita, sistem perilaku dan pengertian apa yang harus dilakukan oleh seorang dosen dan apa yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa dalam proses interaksi pembelajaran itu disesuaikan atau merujuk kepada hukum-hukum belajar yang ada pada setiap individu. Nah, belajar akan menstimuli para perekayasa pembelajaran untuk mendesain sistem pembelajaran. Pembelajaran yang baik berikutnya akan menstimuli proses aktivitas belajar pada individu. Jadi ini sebuah simbiosis mutualisme ya. Jadi kenapa kalau orang yang terlibat dalam profesi pendidikan, yang berikutnya salah satu tugasnya adalah bidang pengajaran atau pembelajaran, itu harus memahami teori-teori belajar. Ini manfaatnya di sini sebenarnya. Bukan hanya di pembelajaran, berikutnya bagaimana perancangan media pembelajaran yang cocok, bagaimana cara menyusun konten materi yang sesuai, yaitu nanti berpijak ke prinsip-prinsip ini. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya hubungan mengenai atau kaitan antara pembelajaran dengan belajar. Ini dua konsep yang berbeda tapi merupakan satu satuan. Kemudian ini seperti tadi kita menggunakan kacamata sistem untuk memahami pembelajaran. Dari konsep sistem ini sudah Bapak Ibu semuanya. Di sini ada komponen dosen, ada komponen kurikulum. Dosen mengamati, mencermati kurikulum bidangnya. Dalam pengertian bisa kurikulum dalam satu kelembagaan, bisa juga kurikulum dalam pengertian mata kuliah yang diampunya. Mengamati kurikulum, kemudian mencoba menerjemahkannya dalam sebuah desain instruksional atau perencanaan pembelajaran. Ini adalah desain instruksional ini jabaran lebih spesifik dari kurikulum. Kalau kurikulum cakupannya luas, kalau desain instruksional cakupannya lebih pendek jangkanya, lebih definitif, lebih operasional. Meskipun kalau ditinjau dalam ilmu kurikulum ya ini masuk kategori kurikulum mikro, kurikulum juga. Oke, kemudian merujuk kepada desain instruksional yang ada yang sudah dibuat.
dosen kemudian menyelenggarakan proses pembelajaran, yaitu dosen bertindak membelajarkan mahasiswa dan mahasiswa bertindak belajar sesuai dengan desain yang sudah dikembangkan. Di sini ada proses interaksi edukatif antara dosen dengan mahasiswa. Dari proses ini kemudian akan memunculkan output, yaitu siswa baru yang sudah memiliki kemampuan sesuai dengan proses yang sudah dilakukan, dan proses itu sesuai dengan yang sudah didesain sebelumnya. Nah, di output ini nanti akan ada dua jenis Bapak Ibu semuanya. Ada yang disebut output berupa interactional effect dan deterrent effect. Kalau interactional effect ini adalah memang output jenis-jenis perubahan yang terjadi memang sudah direncanakan, didesain sejak ada di perencanaan pembelajaran perkuliahan untuk pencapaian yang lebih luas, yaitu yang ada pada kurikulum. Seberapa baik kualitas interactional effect ini akan menjadi feedback bagi kita untuk mengadakan, kalau dari kualitasnya buruk, berarti itu bahan untuk mengevaluasi, memperbaiki kembali sistem interaksional kita. Kalau sudah bagus, itu akan memperkuat kepada kita mempertahankan yang sudah baiknya, dan itu artinya pembelajaran yang kita lakukan sudah katakan baik atau efektif. Nah, kemudian ada deterrent effect. Ini adalah efek ikutan. Efek ikutan itu adalah kemampuan yang muncul setelah mengikuti proses pembelajaran, tapi sebenarnya tidak ada di sini, tidak direncanakan, tapi ikut terbangun kemampuan tersebut. Ikut terbangun ya. Nah, ini karena apa? Karena ada sebuah proses. Nah, dan ini sifatnya bisa positif, bisa negatif. Ya, ini yang perlu kita cermati. Plus atau minusnya deterrent effect ini sangat tergantung kepada bagaimana persepsi, kemudian impresi dari mahasiswa terhadap proses pembelajarannya, bukan hanya pada individunya, juga terhadap proses-proses yang berlaku selama proses pembelajaran. Apakah itu sifatnya ditangkap oleh mahasiswa itu adalah bagus, positif, dan itu nanti deterrent effect-nya positif. Namun kebalikannya, apabila masuk menangkap kemudian juga impresinya kurang bagus, itu bisa menimbulkan impresi yang deterrent effect yang tidak bagus. Dalam konteks pembelajaran, salah satu deterrent effect yang ingin dibangun atau diarahkan supaya terbangun itu adalah berupa kemandirian belajar, sehingga dengan demikian nanti para mahasiswa bisa terus mengikuti proses pembelajaran yang kita selenggarakan. Oke, kemudian ada outcome ya. Kalau outcome itu bagaimana dampak lulusan terhadap lingkungan berikutnya atau aktivitas selanjutnya. Kalau dalam konteks pembelajaran, karena sangat aktivitas yang operasional kecil, berarti ini setidaknya adalah nanti bagaimana pengaruhnya terhadap proses pembelajaran berikutnya, atau bagaimana outputnya terhadap jenjang pendidikan selanjutnya. Ini outcome. Kalau pendidikan kan ke masyarakat lebih luas ya. Nah, apabila kita mencoba menggunakan fungsi-fungsi manajemen secara sederhana, pembelajaran ini bisa kita bedakan dalam 3 kategori. Pertama adalah fungsi-fungsi perencanaan, itu ada di sini. Kemudian yang kedua adalah fungsi pelaksanaan, yaitu di sini proses pembelajaran, dan di sini adalah fungsi-fungsi penilaian. Nanti kita ada UTS, ada UAS, kita mencoba melihat produk-produk dari mahasiswa. Nah, dengan demikian apabila kita coba sederhanakan tugas seorang dosen pengajar, itu ada 3 kegiatan utama. 1, merencanakan pembelajaran perkuliahan, yang kedua melaksanakan perkuliahan, yang ketiga adalah melakukan penilaian perkuliahan. Itu hanya salah satu tugas saja ya. Kalau tugas dosen kan banyak ya. Garis besarnya ada 3, tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan atau pengajaran, ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat. Kalau dibuka banyak, selain itu nanti ada tugas-tugas yang lainnya. Nah, dalam konteks pembelajaran perkuliahannya, kalau kita coba sederhanakannya, 3 ini: merencanakan perkuliahan, melaksanakan perkuliahan, dan melakukan evaluasi atau penilaian terhadap perkuliahan. Oke. Nah, di sini ada yang digaris merahi ya, Bapak Ibu semuanya. Kita coba zoom in bagaimana interaksi dosen dengan mahasiswa. Nah, ini salah satu gambaran mental kita untuk memaknai bagaimana pola interaksi selama proses pembelajaran dosen dengan mahasiswa. Ini dosen dengan mahasiswa dalam sebuah interaksi pembelajaran.
ternyata ini interaksinya bukan dalam interaksi yang kosong atau hampa, tapi di dalamnya ada sub-sub unsur lain dari pembelajaran yang lebih spesifik. Ketika dosen dan mahasiswa berinteraksi itu dalam suasana yang sangat berorientasi kepada tujuan atau learning outcome, learning outcome atau ada juga dikatakan learning objective. Kalau dulu kita pernah mendengar tujuan interaksional, nah ada interaksional umum, ada interaksional khusus. Ini ada tujuan-tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian dalam interaksi tersebut juga ada bahan atau konten yang spesifik, yang seberapa luas, seberapa dalam, seberapa banyak itu sangat tergantung kepada rumusan tujuan. Jadi ini bahannya spesifik ya. Tadi dalam bahasa Rebijowski itu adalah pre-planned resources study access. Jadi ini bahan-bahannya sudah direncanakan. Jadi ketika kita mengajar di dalam kelas itu meskipun ya kita pahami bahwa dosen itu seorang expert di bidangnya, pendidikannya tinggi S2 S3, sehingga kalau bicara tentang suatu hal tanda petik ahli ya. Namun ketika dalam proses pengajaran itu seorang dosen bukan sedang menumpahkan semua pengetahuannya, tapi sedang membahas sebuah materi yang sangat spesifik yang sudah dikerangkan untuk pencapaian tujuan, dan itu tujuannya adalah supaya nanti para mahasiswa, para audiens paham akan apa yang kita bahas. Nah, ini implikasinya terhadap kita ya. Nah, sebab kadang-kadang kita melihat ketika mengajar itu kalau seorang ahli ini kelupaan sebenarnya, kelupaan. Jadi bicara semua bidang keahliannya kadang kita menjadi tidak tahu ya, tidak paham. Ya, di sini nanti terkait dengan masalah teknik komunikasi. Karena nanti akan ada gap pengetahuan, gap pemahaman, gap pendidikan, macam-macam itu bisa ketika membahas materi itu menjadi tidak lost kontak, tidak dalam satu gelombang pemaknaan ya. Oke, kita lanjut saja tentang ini. Dalam interaksi itu ada sebuah metode tata cara yang digunakan untuk mempelajari konten materi dalam rangka mencapai tujuan. Di sini kita akan melihat alternatif sejumlah metode perkuliahan. Rangkaiannya banyak nih, macam-macamnya banyak, dari yang mulai direct instruction sampai indirect instruction dengan berbagai macamnya. Itu dipilih, nanti kita pilih disesuaikan dengan karakteristik bahan, tujuan, karakter mahasiswanya, karakter dosennya disesuaikan. Kalau tadi pagi ada di webinar itu di perguruan tinggi sekarang ini sedang booming penggunaan case method sama project based learning ya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Nah, itu akan dijadikan sebagai indikator utama kinerja universitas. Nah, ada yang nanya, kenapa itu bisa dilakukan? Bukankah dunia pendidikan pengajaran itu adalah dunia kreatif? Nah, itu pertanyaan menarik sebenarnya, karena memang Bapak Ibu semuanya kalau sudah masuk di bidang pengajaran itu di sana banyak sekali keputusan kreatif yang sifatnya profesional. Jadi berdasarkan pertimbangan penggunaannya atau Bapak Ibu dosennya lah kalau di perkuliahannya, pertimbangan profesional daripada Bapak Ibu dosennya untuk menggunakan metode yang mana yang paling cocok untuk mencapai tujuan. Bukan mana bagaimana yang paling gaya, bukan, mana yang paling sophisticated, bukan, yang paling cocok untuk pencapaian tujuan. Adapun nanti menggunakan ini sophisticated nih, kekinian, itu cerita lain sebenarnya. Oke, kemudian dalam interaksi itu ada media, ada sarana yang digunakan. Dalam rangka apa? Dalam rangka ya tadi efektivitas, efisiensi pencapaian tujuan. Media dan alat bukan tujuan, tapi sarana wahana untuk pencapaian tujuan. Kemudian ada evaluasi. Ini untuk melihat nanti sejauh mana ketercapaian tujuan oleh mahasiswa, atau dalam bahasa lain tadi dalam diagram pendidikan pembelajaran sebagai sistem, sejauh mana mahasiswa sudah berubah perilakunya. Berubah apa? Berupa penguasaan terhadap kemampuan yang sudah dirumuskan dalam tujuan-tujuan pembelajaran. Kalau dalam bahasa teorinya tadi kan perubahan perilaku ya, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kalau dibahasakan lebih tegas lagi, nanti bidang pemahaman di bidang mata kuliah kita, sikap-sikap terhadap mata kuliah yang kita pegang, kemudian keterampilan-keterampilan yang ada pada mata kuliah yang kita pegang. Ini lewat evaluasi. Nah, ini adalah tadi hasil zoom in dari yang garis merah ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti ada lagi. Ketika kita bicara komponen pembelajaran, ini komponen unsur dosen dan manusianya dan mahasiswa itu ditiadakan,
Sehingga yang ada tinggal ini. Ketika bicara mengenai komponen pembelajaran, bahkan berikutnya, yang metode sama media ini akan disatukan menjadi strategi pembelajaran. Di dalamnya mencakup tata cara dan alat yang dipakai. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu bisa menemukan, bisa dibuktikan kalau misalkan ada bahasan komponen pembelajaran yang bahasanya menjadi ini. Tujuan, bahan, metode, media, dan evaluasi. Dan ini konsep komponen-komponen pokok dalam pembelajaran. Dan berikutnya bagi mereka yang mempelajari ilmu kependidikan, instruction di dalamnya itu adalah ini akan berkembang menjadi mata-mata kuliah tersendiri. Mata kuliah mengenai pengembangan tujuan, ini mengenai metodologi pembelajaran, ini mengenai media pembelajaran, ini mengenai evaluasi pembelajaran. Ini akan berkembang lebih spesifik. Bahkan dalam pelatihan ini yang Bapak Ibu ikuti sebenarnya adalah merujuk ke sini juga, tapi dengan nama-nama yang lainnya yang sudah disesuaikan dengan bahasa-bahasa yang berlaku di jenjang pendidikan kita. Oke, ini undangan pertanyaan Bapak dan Ibu, tapi sesuai dengan format kita, karena kalau ini dibuka ini bisa panjang sehingga waktu bisa habis. Nah ini kita skip ya. Ini kita skip, masuk ke topik yang ketiga, komunikasi pembelajaran. Dalam konteks ini ada 3 hal yang kita coba bicarakan. Pertama, konsep komunikasinya, kemudian model-model komunikasi dalam pembelajaran, ditinjau dari beberapa kategori, kemudian komunikasi dan keterampilan dasar mengajar. Jadi bagaimana kaitan dengan aktivitas mengajar. Oke, kita lihat, ini yang pertama, konsep komunikasi yang sangat dasar saya kira bagi Bapak Ibu yang mempelajari komunikasi. Ini hanya salah satu saja. Nah, kalau tidak salah ini dari Wilbur Scrum ya. Komunikasi bisa diartikan sebagai proses pengiriman pesan oleh komunikator kepada komunikan, sehingga di antara komunikator dengan komunikan itu si penerima pesan itu ada kesamaan pesan, kesamaan pemaknaan atas pesan yang diberikan. Komunikator menyampaikan pesan yang diterima oleh komunikan, kemudian nanti ada feedback untuk menentukan dalam rangka untuk mengetahui apakah pesan yang disajikan itu diterima dengan benar oleh komunikan atau tidak. Nah, ini proses komunikasi. Nah, ini kalau komunikasi itu kan dari bahasa Latin. Dalam bahasa Latin komunikasi itu dari kata komunis. Komunis artinya satu ya. Dalam komunikasi kan artinya satu pesan, satu makna, satu pengertian atas pesan yang sedang dikomunikasikan. Nah, ini kalau melihat lingkaran-lingkaran ini berbicara mengenai frame of reference sebenarnya. Keterhubungan frame of reference di antara pihak-pihak yang berkomunikasi itu sangat menentukan terhadap pemaknaan atas pesan. Jadi yang dikatakan kalau frame of reference-nya itu ada agar proses komunikasinya bisa efektif. Oke, saya kira ini mengingat saja Bapak Ibu semuanya. Berikutnya kita lihat, ini masih konsep komunikasi dalam konteks pembelajaran. Bisa diartikan sebagai proses interaksi edukatif antara guru atau dosen dengan siswa atau mahasiswa dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sama dengan konsep yang ini ya. Hanya komunikatornya ini dikontekskan. Di sini adalah dosen, di sini adalah mahasiswa. Tujuannya, pesan pembelajaran. Tujuannya adalah perubahan perilaku atau tujuan pembelajaran. Nah, dengan demikian, yang ini nanti kita dalam konteks mengajar kita akan menjadi komunikator yang lebih banyak berperan sebagai komunikator. Kita akan menyajikan pesan-pesan yang ada pada mata kuliah kita untuk disampaikan kepada mahasiswa. Mahasiswa aktif menerima, bukan pasif ya. Meskipun tidak bicara, tetap aktif. Ciri belajar itu harus aktif. Aktif menerima. Nah, berikutnya akan ada komunikasi interaktif dalam rangka untuk penyamaan persepsi atas pesan-pesan yang diberikan. Oke, kemudian kita lihat beberapa model dari komunikasi dalam konteks pembelajaran terutama. Pertama, dilihat dari para pihak yang terlibat ada 2 jenis, yaitu komunikasi homofil dan komunikasi heterofil. Kalau yang homofil ini adalah di antara para pihak yang berkomunikasi itu dalam satu kesamaan, dalam satu kategori atau homogen ya. Pendidikannya homogen, pengalamannya relatif homogen, kemudian cara berpikirnya homogen, sistem budayanya relatif homogen, sehingga dengan
Nge-lag ya? Hilang suaranya. Jam-jam rawan. Sinyal. Cek. Iya, sudah dengar lagi. Sudah, Pak. Barusan tuh saya curiga sebenarnya kok gambar di saya Bapak Ibu pada ngebeku semua. Nge-freeze. Saya keluar begitu. Nge-freeze, Pak. Oke, ternyata iya ya, saya keluar ya tadi barusan. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi Nge-freeze lagi ya? sebentar Pak. Oh. Kalau di Bapak Ibu kelihatan ada PowerPoint? Kelihatan, Pak. Sebentar, tapi ini malah kemajuan Pak. Nah ini harusnya terlalu maju, maksudnya bukan kemajuan, offset ya barusan, belum diperintahkan udah maju. Oke, tadi heteropili ya. Jadi tadi dikatakan ada keragaman di antara para pihak yang berkomunikasi. Nah dalam sistem perkuliahan kita ini kelihatannya kita masuk kategori heteropili. Kita ambil contoh, Bapak Ibu dosen itu pendidikannya tinggi, S2, S3, profesor doktor. Mahasiswa itu adalah kebanyakannya postgraduate, lulusan SMA. Lulusan SMA dengan S2, S3 itu gap pengetahuan pendidikannya tinggi ya. Nah ini yang perlu kita sadari sebenarnya. Secara usia juga berbeda, pengalaman kita berbeda, dosen dengan siswa itu, dengan mahasiswa itu. Kemudian apalagi budaya mungkin berbeda. Intinya heteropili lah. Ini intinya adalah di sini kita memerlukan sebuah upaya bagaimana caranya dalam konteks yang demikian beragam antara kita dengan mahasiswa supaya nanti ketika berkomunikasi dalam konteks komunikasi pembelajaran itu bisa nyambung gitu. Nah, Everett M. Rogers itu menyarankan kita si komunikator itu harus memiliki yang namanya empati. Gitu. Jadi kita bisa memahami situasi kondisi dari pihak komunikan yang sedang berkomunikasi dengan kita, sehingga berikutnya kita bisa menyesuaikan struktur cara penyajiannya, pemilihan vocab yang kita gunakan, dan hal-hal lain dalam teknik berkomunikasi itu kita pilih, sehingga berikutnya pesan-pesan pembelajaran itu bisa diterima dengan baik oleh para mahasiswa. Nah ini kiat saran dari Rogers ya. Oke, berikutnya komunikasi pembelajaran dilihat dari sisi waktu. Ada yang sinkronus dan yang asinkronus ya. Ini sekarang istilah ini sedang in sebenarnya. Kalau sinkronus ini dilihat dari sisi waktu. Jadi proses penyampaian pesan dari komunikator, kemudian respon dan feedback dari komunikan itu terjadi dalam satu waktu. Kalau asinkronusnya sebaliknya ya. Proses penyampaian pesan dan respon atas pesan dari komunikan itu ada jeda waktu. Jadi tidak langsung, ada sempat tertunda dulu. Kalau yang kuliah ya kuliah tatap muka, meskipun entah jarak jauh, entah jarak dekat, kalau tatap muka seperti ini kan sinkronus ya. Contoh sekarang saya menyajikan materi, Bapak Ibu menyimak ini kalau dibuka itu respon bisa langsung diterima, bisa langsung kembali. Tapi kalau asinkronus ini biasanya adalah menggunakan yang
jarak jauh atau komunikasi tidak langsung menggunakan sarana media perantara. Nah, lewat media, kemudian ada jeda beberapa saat. Yang paling mudah kita sekarang misalkan kita beremail ya pakai email. Pesan lewat email, masuk ke email, dibuka dulu, kecuali kalau sedang on ya, dibuka dulu, dipelajari, kemudian ada saat tertunda, baru kemudian ada waktu kita balas. Nah, itu kan asinkronus. Asinkronus biasanya terjadi dalam kalau dilihat dari sisi jarak itu yang long distance communication. Meskipun yang long distance tidak semuanya akan asinkronus seperti sekarang kita ini. Itu sekarang secara jarak sangat jauh mungkin Bapak Ibu semua ya. Tapi masuknya kategori sinkronus karena kita bisa stimulus respon dalam pesan itu bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan. Oke, kemudian ditinjau dari sisi jarak, komunikasi pembelajaran bisa on-site, bisa long distance, tadi sudah dibahas secara tidak langsung. On-site komunikasi yang ada di tatap muka langsung, kalau long distance itu menggunakan jarak jauh. Kalau jarak jauh nanti kita akan memanfaatkan teknologi komunikasi perangkat keras, hardware dari komunikasi, termasuk dalamnya perangkat lunaknya ya. Perangkat lunak tergantung dari jenis hardware yang kita pakai. Kayak kalau on-site, di on-site juga nanti kita bisa menggunakan dilengkapi dengan media-media komunikasi lainnya. Nah, alat media tersebut sebagai alat bantu atau teaching aid, alat bantu mengajar untuk memperjelas pesan-pesan yang kita sajikan secara verbal. Contoh kalau seperti sekarang ini sumber belajar utamanya adalah saya sebagai narasumber ya, menyajikan materi. Alat bantunya adalah kita menggunakan perangkat ini. Nah, PowerPoint ini bagian dari bagian dari alat penjelas, teaching aid, alat bantu ngajar ya, alat bantu ngajar. Jadi alat bantu ini adalah pesan-pesan utamanya itu ada dalam deskripsi verbalnya, supaya memudahkan penangkapan pemahaman oleh para audiens itu kita menggunakan media. Nah, di sini media tanya. Kalau di kelas itu yang paling umum dulu papan tulis. Sekarang papan tulis sudah tidak ini. Papan tulis masih ada, tapi sekarang keberadaannya, penggunanya tidak seintens ketika belum ada PowerPoint. Dan sekarang kita lebih banyak menggunakan PowerPoint. Hanya dalam beberapa hal tertentu saja itu papan tulis kita pakai. Dan papan tulisnya sekarang juga sudah smart ya, sudah smart board penggunaannya untuk sebagian. Oke, kemudian ditinjau dari sisi arah pesan. Ini ada 3 model Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah ada model aksi, ada model komunikasi interaksi, dan model komunikasi transaksi. Kalau model komunikasi aksi ini adalah komunikasi yang satu arah. Contohnya sekarang ini satu arah sebenarnya. Jadi satu orang aktif menyampaikan pesan, menyajikan pesan, di pihak lain audiensnya, komunikannya pasif dalam pengertian aktif menerima, aktif menyimak. Kemudian ada kalau di perkuliahan ini biasa model ceramah yang kita pakai. Lecturing itu ya kuliah itu ya menyajikan materi. Kemudian ada model interaksi, ini model komunikasi 2 arah. Jadi di satu sisi penyaji menjadi komunikan, kemudian ada pihak yang jadi komunikan, yang satu menjadi komunikator, yang satu lagi jadi komunikan. Berikutnya si komunikan ini akan menjadi komunikator, dan komunikator menjadi komunikan. Jadi ini ada interaksi. Yang paling mudah kalau di perkuliahan itu adalah penggunaan metode tanya jawab. Itu bagian contoh dari komunikasi interaksi. Kemudian ada model komunikasi transaksi. Ini yang multi arah. Kalau di kelas kita ibaratkannya adalah polanya dari dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen. Jadi itu multi arah ya. Jadi semuanya ada peluang, ada dibuka peluang untuk adanya arus pesan. Nah, mau mana yang dipakai, ini masing-masing punya kelebihan. Model aksi punya minus, ada plusnya juga. Interaksi ada plusnya, ada minusnya. Demikian pun dengan transaksi. Kalau dilihat dari segi mungkin keaktifan, mungkin dari suasana kelas, mungkin kita akan memilih interaksi dan transaksi. Namun demikian, ketika kita berbicara mau memilih, ini ibaratnya mirip dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis sih. Kalau Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mempelajari sampai kepada temuan bahwa pertanyaan-pertanyaan filsafati itu
pertanyaan yang dulu dan sekarang sama baiknya dan sama buruknya. Sama baiknya itu selama memang bernas, bermanfaat, mengarahkan, dan sama buruknya kalau memang itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak bernas, tidak bermanfaat. Sama dengan ini. Model aksi, model transaksi, model interaksi ini sama baiknya, sama buruknya. Tergantung kepada kapan model ini digunakan tepatnya. Jadi yang menentukan baik buruknya di sini, yang paling substansial itu adalah kecocokannya dalam proses pembelajaran untuk pencapaian tujuan. Karena ada tujuan-tujuan, suasana, situasi, kondisi yang cocok dengan model aksi. Karena kalau tidak begitu dipakai cara lain justru malah tidak efisien. Nah, contohnya begini. Dalam konteks tujuannya itu adalah katakanlah kompleks. Materinya sulit, sangat basic, prinsipal, kemudian keberadaan materinya itu tidak di banyak tempat, susah ditemukan. Yang tahu hanya dosennya saja. Kemudian dalam waktu pembelajarannya sangat terbatas, hanya sekian menit. Nah, ini model aksi cocok digunakan. Artinya kita menyajikan materi secara langsung, dikemas secara baik, kemudian disajikan dengan baik. Supaya apa? Supaya nanti pesan-pesan yang sulit itu dan terbatas itu bisa diterima secara maksimal oleh para mahasiswa. Kalau situasinya dibalikan, ini akan lain lagi ceritanya yang disebut baik. Model materinya itu adalah bersifat informasional, banyak ditemukan di mana-mana atau mudah didapatkan, sumbernya bisa di mana-mana, waktu pembelajarannya juga cukup luas. Kemudian dari analisis kita para mahasiswanya cukup aktif, kreatif, waktunya panjang. Nah, model yang cocok dipakai itu adalah yang model transaksi. Kan itu mendukung, karena di transaksi ini kalau di pembelajaran yang sifat menggunakan model komunikasi ini memerlukan waktu yang panjang. Ketika diskusinya mungkin kesana kemari dulu, itu kan kalau tidak dikendalikan malah bisa habis waktu, tujuan pembelajaran belum tercapai. Nah, ini model transaksi yang cocok kalau kategorinya berkebalikan dengan yang digunakan dalam model aksi. Dan dalam kondisi yang tengah-tengah kita menggunakan bisa yang interaksi. Ceramah kemudian dilengkapi dengan tanya jawab, bisa tanya jawab terbatas, bisa tanya jawab sifatnya kelas. Dan nanti kita akan bicara juga mengenai keterampilan dasar bertanya. Oke, dan ini yang ketiga, hubungan antara komunikasi dengan mengajar. Untuk yang ini saya tidak memberikan ulasan verbal lebih banyak, saya sajikan gambar saja. Yang intinya gambar ini ingin menjelaskan itu adalah terdapat hubungan yang sangat kuat antara fenomena berkomunikasi dalam konteks mengajar di depan kelas. Ini saya sajikan dalam berupa gambar. Menurut orang-orang media, satu gambar itu bisa mewakili dari 1000 kata. Oke, karena memang mengajar itu yang aktif itu dosennya Bapak Ibu semua ya. Kalau mengajar, kalau pembelajaran ya mungkin dosen bisa menjadi pasif dalam menyajikan materi, tapi mahasiswa yang aktif, yang mencari, yang mengemas, yang menyajikan itu bisa mahasiswa. Kalau kita menggunakan student center. Oke, berikutnya. Ini undangan pertanyaan lagi, tapi kita skip juga yang ini sekarang. Kita akan masuk ke subtopik berikutnya, yaitu terkait dengan keterampilan dasar mengajar. Di sini nanti ada 4 hal yang akan, bukan 4 ya, 2 kelihatannya. 1 konsep dasar keterampilan dasar mengajar dan jenis-jenis dari keterampilan mengajar. Oke. Untuk mencoba memahami apa itu keterampilan dasar mengajar, di sini saya tidak menyajikan sebuah definisi yang fix, tapi di sini saya coba sajikan beberapa kriteria atau indikator untuk memahami keterampilan mengajar dan dengan profesi kita. Salah satu tugas dosen adalah mengajar, menyampaikan materi, menyajikan materi kepada mahasiswa. Keterampilan mengajar itu bersegi banyak Bapak Ibu semuanya, kompleks, kemudian jenis tugas kegiatannya juga banyak. Bahkan saya temukan di bahasa mengenai kompetensi mengajar, ada orang yang pernah mensurvei dalam mengajar itu ada, ini ke guru ya,
guru, tapi saya kira dalam konteks mengajar guru dengan dosen sama. Ketika diadakan survei itu ditemukan ada 5.000 jenis tugas yang dilakukan guru ketika mengajar. 5.000 jenis tugas, sangat banyak ternyata. Oke, dari sekian banyak tugas-tugas yang dilakukan oleh dosen ketika mengajar, itu ada sejumlah keterampilan yang akan selalu digunakan dalam setiap kali melaksanakan tugas mengajar. Ini mulai kita coba menganalisis bagian-bagian yang paling esensial yang selalu ada dan artinya harus kita kuasai keterampilan-keterampilan dasar ini. Dan keterampilan tersebut itu untuk supaya bisa kita kuasai, kemudian kita bisa melaksanakannya secara fleksibel, secara baik dan benar tanda petik, itu memerlukan latihan. Jadi memang tidak ujuk-ujuk bisa Bapak Ibu semua ya, kecuali memang secara bakat terlahir itu seseorang sudah membawa bakat sebagai seorang pengajar. Itu ada. Jadi itu masuk kategori teaching is born. Nah, itu dalam pengertian bahwa guru itu dilahirkan. Tapi kemudian ada juga konsep lain bahwa kemampuan mengajar itu bisa dibentuk, dilatih lewat pendidikan bidang keguruan. Nah, itu teaching is teaching is learned. Belajar itu dipelajari, mengajar itu, kemampuan mengajar itu dipelajari, sehingga muncul science of teaching, ilmu mengenai pengajaran. Tapi intinya begini, baik yang punya bakat sejak lahir maupun yang tidak bakat, ketika masuk ke dunia pendidikan supaya bisa tampil dengan maksimal itu perlu latihan. Nah, oke, intinya ke sana Bapak Ibu semua ya. Nah, dari sekian keterampilan yang diperlukan dan selalu muncul setiap kali kita mengajar, itu ada 7 di sini. Oke, yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Ini kalau yang menutupnya dipisah, ini akan dibuat nomor 8 di sini. Jadi ada 8. Kebetulan ini disatukan karena bahasanya sedikit, jadi disatukan. Oke, yang kedua keterampilan menjelaskan. Ini juga menjadi keterampilan dasar dalam mengajar. Yang ketiga keterampilan bertanya. Bertanya ada 2, bertanya dasar dan bertanya lanjut. Yang keempat keterampilan memberikan penguatan. Yang kelima keterampilan mengadakan variasi selama kita mengajar. Yang keenam keterampilan mengajar kelompok. Nanti ada 2, kelompok kecil dan kelompok besar. Di samping kelas ya, samping kelas ada kelas, nanti ada juga pengajaran kelompok. Dan keterampilan mengelola kelas. Nah, mari kita coba bahas satu persatu Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Ini bagian-bagian awal dan bagian akhir ya disatukan. Yang dimaksud dengan membuka pelajaran itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan kesiapan mental dan menimbulkan perhatian siswa untuk belajar. Dalam bahasa lain, penyiapan atau pengkondisian siswa untuk mengikuti proses pembelajaran yang akan kita selenggarakan. Nah, ini inti dari membuka pembelajaran. Meskipun nanti kalau dalam praktik kita dengan cara absensi, nah itu bagian dari struktur kelas. Kalau pembelajarannya sendiri diawali dari sini, menyiapkan mental. Ini beberapa tekniknya atau kegiatannya. Prinsipnya bermakna dalam pengertian apa yang kita lakukan atau kita bicarakan dalam proses pengkondisian itu adalah itu dimengerti di makna apa sesuai dengan tingkat perkembangan siswa atau mahasiswa, sesuai dengan pengalaman mahasiswa atau sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, ini bermakna. Nah, tekniknya dengan cara apa? Dengan menarik perhatian, kita bisa membuat suasana yang setidaknya menarik perhatian ya, yang tidak biasa menjadi yang dari biasa tidak biasa gitu maksud saya. Entah dengan cara bercerita, entah dengan cara bernyanyi dulu, entah dengan cara yang apa, yang sekiranya itu kalau kadang-kadang orang menyebutnya breaking ice breaking ya. Ice breaking itu ditempatkannya sebenarnya di awal kalau dalam konteks pembelajarannya, meskipun kadang-kadang sekarang kalau orang bicara ice breaking di tengah-tengah. Oke, kemudian dengan cara memotivasi, jadi di sini menceritakan bagaimana diantaranya menceritakan bagaimana manfaat dari materi yang akan kita pelajari, ini supaya nanti para mahasiswa tergugah untuk mempelajari materi yang akan kita bahas. Kemudian memberikan acuan,
memberikan acuan ini kalau dibahasakan yang lebih mudah itu adalah dengan menjelaskan manfaat atau tujuan dari diselenggarakannya atau materi yang akan dipelajari. Menjelaskan tujuan yang ingin dicapai. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu semuanya, tadi alasan mengapa di bagian awal sekali saya menyajikan tujuan dulu. Memang menggunakan atau merujuk ke prinsip ini. Oke, dengan memberi acuan, kemudian membuat kaitan. Nah, kaitan ini ada dua. Pertama, mengaitkan materi yang akan kita bahas hari ini dengan materi sebelumnya. Ini namanya apersepsi. Lebih spesifiknya ya, itu konsep apersepsi. Jadi apersepsi itu adalah mencoba mengaitkan materi sekarang dengan materi yang pernah dipelajari sebelumnya. Supaya apa? Supaya nanti itu tadi bermakna ya, bermakna dan materi yang kita pelajari menjadi satu kesatuan utuh. Nah, kaitan yang kedua bisa dalam pengertian menghubungkan apa yang kita pelajari itu dengan manfaat praktis atau kegunaan di lapangan atau kegunaan langsung di bidang pekerjaan. Nah, dua jenis kaitan yang apersepsi yang mengaitkan dengan konsep atau mengaitkan dengan manfaat praktis di lapangan itu bisa kita menggunakan istilah relevansi, membuat kaitan ya, relevansi. Nanti di bagian akhir akan kelihatan. Relevansi merupakan salah satu sub-tahapan dalam membuka pembelajaran. Kemudian keterampilan menutup pelajaran, yaitu mengakhiri kegiatan pembelajaran. Prinsipnya berurut dan sinambung. Berurut itu ya sesuai dengan urutan pembelajaran, sinambung ya nyambung dengan proses pembelajaran dan tujuan di awal. Ini kegiatannya Bapak Ibu semuanya dalam sign interaction, dalam sign pembelajaran itu setidaknya ada 3 kegiatan utama dalam menutup pembelajaran atau sesi penutupan. Satu, membuat rangkuman atau membuat ikhtisar dari materi yang kita bahas. Yang kedua adalah mengadakan evaluasi atau pengujian atau tes untuk melihat sejauh mana pencapaian tujuan. Mungkin Bapak Ibu suka dengan cara kuis atau dengan cara bertanya yang ada yang formal, ada yang tidak formal, ada yang semi formal gitu. Itu intinya adalah diorientasikan untuk melihat sejauh mana pencapaian tujuan. Yang ketiga, memberikan tindak lanjut. Nah, ini disesuaikan, idealnya disesuaikan dengan hasil dari tes. Kalau dari hasil tes yang bagus, diberikan pengayaan. Kalau hasil tes yang kurang bagus, diberikan saran-saran kepada mahasiswa supaya mengadakan upaya perbaikan. Mungkin dengan remedial berikutnya ya, upaya-upaya remedial. Oke, nah ini kita sudah belajar membuka dan menutup pembelajaran. Sekarang kita melihat tengah-tengahnya. Ini baru, kalau digendang baru pinggir-pinggirnya ya, kita lihat tengahnya. Ini tadi ada 7, sekarang ini ada sudah 1, berarti tinggal 6 ya. 6 kegiatan di tengah-tengah aktivitas mengajar. Yang pertama adalah keterampilan menjelaskan. Oke, ini keterampilan aktivitas utama ketika kita memberi kuliah. Apa yang dimaksud dengan menjelaskan? Yaitu kegiatan menyajikan materi perkuliahan secara logis dan sistematis. Logis masuk akal, pengetahuan yang kita bahasnya juga valid. Sistematis itu adalah teratur, kemudian terorganisir dengan baik materinya, sehingga dengan demikian nanti apa yang kita sampaikan, kita paparkan itu menjadi lebih mudah diterima oleh mahasiswa. Isinya sahih, valid, cara menyajikannya baik sehingga mudah diterima. Prinsipnya dapat di awal, tengah, dan di akhir. Ini artinya logis, sistematis itu sejak awal memang harus logis dan sistematis ya. Kemudian dapat diselingi tanya jawab. Ketika kita menjelaskan dalam bentuk komunikasi terarah, ini kita bisa selingi dengan kegiatan lain, diantaranya adalah tanya jawab. Tanya jawab ini nanti bisa dalam pengertian untuk selingan supaya tidak jenuh, bisa juga dalam pengertian ini adalah dalam rangka untuk pengujian, untuk pengecekan. Pertama adalah autensi mahasiswa kepada kegiatan kita, juga untuk melihat sejauh mana kemampuan mahasiswa, penguasaan mahasiswa atas materi yang kita bahas. Nah, ini di sesi selingan di sesi selingan ya, dengan tanya jawab. Kemudian relevan dengan tujuan, ini yang sudah disinggung tadi, bahwa ketika kita menyajikan materi di depan kelas itu kita tidak kemana-mana, tidak semua hal dibahas, tidak semua hal dikaji atau dijelaskan.
tapi disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi tujuan itu berikutnya akan mengukur, akan menentukan sejauh mana skop dan sequence dari materi yang kita bahas. Skop terkait dengan cakupan dan kedalaman, sequence itu terkait dengan bagaimana cara mengurutkannya. Nah, itu masuk ke logis sistematis. Kemudian bermakna bagi mahasiswa, ya tadi, bermakna itu sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan tingkat perkembangan atau kemampuan dasar dari para mahasiswa. Ini juga harus nanti harus di bagian dari desain kita ketika kita mau menyajikan materi, ada nanti jenis-jenis materi yang memerlukan prasyarat atau memerlukan prerequisite, memerlukan pengetahuan dasar. Kalau pengetahuan dasarnya sudah ada, pengetahuan prasyaratnya belum ada, berarti kita harus mengadakannya dulu supaya nanti bisa bermakna. Karena kalau tidak demikian, itu mahasiswa bisa mengalami masalah belajar atau kesulitan dalam memahami apa yang sedang dipelajarinya. Dan ini beberapa tekniknya Bapak Ibu semuanya. Ada dengan kejelasan vokal dalam menjelaskan, ini menjadi hal yang sangat krusial, mendasar, karena kita kan menyajikan secara verbal ya. Oke, ya ini silakan nanti kita masing-masing meningkatkan kemampuan ini. Kemudian yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi, terutama ini untuk konsep-konsep yang abstrak, konsep-konsep yang rumit, konsep yang konseptual. Nah, ini kita memerlukan contoh dan ilustrasi, gambaran, supaya untuk membantu mempermudah pemahaman mahasiswa terhadap yang sedang kita bahas. Kemudian yang ketiga, dengan membuat beberapa tekanan atau stressing. Pertama dengan intonasi, kita mencoba mengatur nada suara kita supaya tidak datar dari awal sampai akhir ya, sehingga tidak menarik. Dan ini bisa menimbulkan kejenuhan dan kengantukan. Nah, ini kita nanti kita atur intonasi ini, naik turunnya yang pas seperti apa. Kemudian dengan cara membuat struktur, menyusun kembali, ini tekniknya dengan cara membuat ikhtisar, membuat parafrase dari jawaban para mahasiswa, membuat dengan isyarat dan atau simbol. Ini bagian-bagian untuk membuat variasi dalam menjelaskan. Kemudian melihat balikan reaksi dari mahasiswa, terutama ketika kita sedang memberikan penyajian. Nah, bagaimana mahasiswa merespon, bereaksi selama kita menyajikan, ini akan menjadi masukan kepada kita. Apakah apa yang kita lakukan itu menjenuhkan? Apakah yang kita lakukan itu menarik? Nah, apa yang kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki? Nah, ini bisa lihat dari reaksi dari mahasiswa. Jadi di sini selain kita menjelaskan materi, kita juga harus memperhatikan ya, sadar atau melihat bagaimana reaksi orang-orang para mahasiswa ketika mendengarkan penjelasan. Jadi kita perhatian menjadi double ya, menjadi double. Satu, kita fokus supaya logis sistematis dalam penyajian, juga kita melihat bagaimana reaksi mereka ketika kita menjelaskan. Oke, yang kedua, ini yang kedua ya. Yang ketiga adalah keterampilan bertanya. Kalau tadi ini adalah menjadi selingan, ini menjadi keterampilan berikutnya, bagaimana kita membuat selingan dengan tanya jawab, dengan bertanya. Meskipun ini menjadi keterampilan tersendiri. Keterampilan bertanya ini ada dua, Bapak dan Ibu. Satu, keterampilan bertanya dasar, yang kedua keterampilan bertanya lanjut. Kalau yang dasar ini, pertanyaan yang dimaksudkan untuk sifatnya memotivasi, untuk mendorong, untuk mendiagnosis kesulitan, kemudian untuk meningkatkan cara belajar siswa aktif dengan mengajukan pertanyaan. Karena dengan pertanyaan itu biasanya akan menekan dan akan merangsang atau menstimuli mahasiswa untuk mencari jawaban. Nah, ini dengan tanya jawab. Kemudian dalam proses asimilasi informasi, dalam rangka kita mencoba menyerap pengetahuan, informasi, pengetahuan, pesan-pesan pembelajaran yang dianggap baru untuk disatukan dengan sistem pengetahuan kita. Kemudian pertanyaan dasar ini juga dimaksudkan untuk menguji atau mengukur hasil belajar, atau menguji atau mentes. Jadi bisa tidaknya itu dengan cara ditanya. Ini prinsipnya hangat dan antusias. Ini memang terkait dengan hubungan personal, manusiawi. Kehangatan dan antusiasme di sini sangat penting Bapak Ibu semuanya, karena derajat
keberadaan kita atau kondisi kita hangat atau tidaknya antusiasmenya, maksud saya, ini akan menjalar kepada para mahasiswa kita. Kalau kitanya hubungan kita bagus, kemudian kita juga semangat, bergairah dalam mengajar, itu para mahasiswanya akan ikut terstimuli menjadi bergairah untuk mengajar. Kebalikannya kalau kita tidak bergairah, tidak antusias, nah kitanya dingin di depan kelas, itu juga mahasiswa akan dingin juga, dingin melempem, tidak menarik. Oke, ini memang penting ya. Nah, kemudian tidak mengulang-ulang jawaban dari siswa terutama ketika kita sudah mengajukan pertanyaan, kemudian ada mahasiswa yang menjawab, itu tidak diulang-ulang kecuali kita dengan cara tertentu, dengan cara parafrase nanti ya, dengan cara membuat parafrase. Kemudian tidak menjawab pertanyaan sendiri, dalam pengertian kalau kita mengajukan pertanyaan untuk mahasiswa, itu jangan dulu kita menjawab sebelum memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawabnya. Ya, ini kecuali kalau sudah kita usahakan dengan berbagai upaya supaya mahasiswa bisa menjawab, ternyata masih juga tidak menjawab, dalam rangka memberikan informasi yang mau tidak mau berikutnya kita adalah menjawab ya. Atau kalau supaya prinsip ini tetap dipegang, kita rujukan letak di mana jawaban itu bisa diperoleh. Terutama ini untuk meningkatkan CBS siswa atau mahasiswa. Jadi tidak tidak disuapi ya, tidak disuapi tapi ditunjukkan supaya mencari secara aktif, mengupayakan untuk memenuhi sendiri untuk mencari jawabannya. Tidak memancing jawaban serentak, ini terutama sering terjadi di kelas-kelas rendah ya, di pendidikan dasar menengah, apalagi di TK. Ini kalau pertanyaan sifatnya mudah yang sangat umum, dan atau tidak ada aturan main bagaimana cara pemberian jawaban. Ini artinya apa? Ajukan pertanyaan yang sifatnya memang yang tidak mudah, tapi yang sifatnya problematis. Ini jenis-jenis pertanyaan tingkat tinggi. Yang kedua, kalau sifatnya memang disurvei, sebaiknya dibuat semacam aturan memberikan jawaban. Aturan ketika kita menggunakan tanya jawab. Bisa dengan cara mengacungkan tangan kemudian ditunjuk, atau juga bisa dengan siapa yang terlebih dahulu. Pokoknya ada aturan lah, aturan supaya tidak terjadi memberikan jawaban serentak yang bisa mengganggu. Yang kelima, hindari pertanyaan yang tidak jelas atau bermakna ganda atau ambigu. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa tidak bisa menjawab bukan karena tidak memahami konten, tapi karena arah pertanyaan yang tidak jelas. Nah, ini yang perlu di struktur ya. Perlu distruktur pertanyaannya supaya jelas kemana maksudnya dan apa yang diharapkan, jawaban apa yang diharapkan dari pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian tidak ditujukan pada mahasiswa tertentu saja. Mahasiswa si A saja, si B saja, yang di depan saja, yang di belakang saja, atau di tengah saja. Ini dihindari, tapi berikan kesempatan yang sama kepada para mahasiswa yang ada di kelas kita untuk memberikan jawaban. Kemudian ini teknik-teknik, kalau ini prinsip ya, ini teknik-teknik yang bisa kita gunakan Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan singkat dan jelas, menghindari ambigu, memberi acuan atau structuring, ini untuk memberikan kejelasan pertanyaan, terutama untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya beruntut ya, terstruktur. Jadi pertanyaan satu akan menjadi dasar bagi pertanyaan berikutnya, itu terstruktur. Kemudian yang ketiga, melakukan pemusatan, focusing. Ini nanti akan ada kaitannya dengan membuat clue. Jadi ketika diajukan pertanyaan mahasiswa kesulitan, kemudian kita mencoba memberikan rambu-rambu jawaban atas pertanyaan yang kita berikan. Ini lewat focusing atau clue ya. Kasih clue 1, clue 2, clue 3. Nah, di sana para mahasiswa akan terstimuli atau pengetahuannya mulai terbuka atau mulai paham apa yang jawaban yang harus diberikan. Kemudian dengan cara pemindahan giliran, ini terutama untuk yang nomor 6 ya, tidak ditujukan pada mahasiswa tertentu saja. Pemindahan giliran dengan teknik redirecting. Pertanyaannya sama tapi digilir ke mahasiswa yang berbeda, tapi kontennya jenis pertanyaannya isinya sama. Yang kedua dengan cara penyebaran, ini disebar, pertanyaannya beda. Pertanyaan beda, orangnya juga berbeda. Kalau redirecting itu pertanyaan sama, orangnya berbeda.
Yang keenam, memberi waktu yang cukup kepada mahasiswa untuk menyiapkan jawaban atau memberikan jawaban, apalagi nanti kalau yang sifatnya di pertanyaan lanjut ya, karena ini memang pertanyaannya yang lebih mengukur untuk pertanyaan high order thinking. Yang ketujuh, memberikan tuntunan atau clue. Ini tadi sejalan dengan yang nomor 3. Oke, ini adalah keterampilan bertanya dasar. Kita masuk ke pertanyaan bertanya, keterampilan bertanya lanjut. Yang dimaksud dengan keterampilan bertanya lanjut itu adalah pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini kalau ini kan untuk kesulitan belajar, CBSA, mengukur. Nah, kalau ini di atas itu. Kalau kita menggunakan paradigma domain berpikir dari Bloom, ini akan ada di level analisis sampai kepada kreativitas. Kalau yang tadi dari pemahaman sampai ke ingatan ya, kalau yang dasar itu. Oke, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini prinsipnya. Prinsip pada pertanyaan dasar berlaku yang mulai kehangatan sampai tidak ditujukan pada mahasiswa tertentu. Kemudian memberi berpikir lebih lama lagi dari yang di sini. Di sini juga tadi waktu yang cukup lama, ini lebih lama. Dan memberikan kesempatan untuk berpikir atau mengolah jawaban. Yang ketiga, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pokok supaya nanti terstruktur. Karena yang pertanyaan yang sifatnya high order thinking itu memang perlu dipersiapkan. Ya kecuali kita sudah sangat terlatih atau sudah terbiasa sehingga kita punya bank pertanyaan yang problematis di bidang topik yang sedang kita bawakan di depan kelas. Oke, yang keempat, menilai pertanyaan setelah usai perkuliahan. Ini untuk merefleksi lagi proses tanya jawab yang sudah kita lakukan barusan. Oke, tekniknya perubahan tuntutan kognitif tingkat tinggi. Nah, ini yang untuk penggunaan bertanya lanjut ini. Pengaturan urutan pertanyaan supaya sistematis diurut. Ini tadi ada kaitan juga yang terstruktur ya. Atau dalam rangka untuk melihat, mengumpulkan pengetahuan, pemahaman yang lebih komprehensif. Jadi pertanyaannya nanti diatur ya. Kemudian penggunaan pertanyaan pelacak bisa dengan cara minta klarifikasi, dengan meminta argumentasi kepada mahasiswa atas jawaban yang diberikan, kemudian membuat kesepakatan, bisa kesepakatan di dalam kelas atas jawaban mahasiswa, minta contoh, kemudian meminta relevansi atas jawaban yang diberikan dengan relevan dengan konsep lain, dengan teori lain atau dengan kehidupan nyata, kemudian kompleksitas ini dalam terkait dengan bagaimana kaitannya jawaban tersebut dengan bidang-bidang yang lain. Contoh kasus begini, kita ambil yang klarifikasi atau argumentasi ya, argumentasi yang untuk sebagai contoh. Ketika kita memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa memberikan jawaban, nah dari jawaban tersebut kita minta argumennya. Kenapa Anda menjawab seperti itu? Nah, begitu ya. Kalau lebih jauh, kenapa Anda menjawab itu? Bukankah ada ini? Kenapa tidak pilih yang ini? Nah, itu kita meminta argumen. Ini sama, ini juga untuk menstimuli kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oke. Kemudian bisa juga dengan minta contoh. Katakanlah kita mengajukan pertanyaan, mahasiswa menjawab yang agak konseptual sifatnya atau teoritik. Kemudian kita minta contohnya. Oke, jawaban Anda dipahami, tapi adakah contoh yang bisa Anda berikan tentang ini atau tentang apa yang sudah tadi Anda jelaskan? Nah, ini minta contoh untuk ya sebenarnya itu lebih kepada upaya menggali lebih jauh mengenai terkait dengan kemampuan berpikir dari mahasiswa. Yang keempat, peningkatan interaksi mencegah orang tertentu saja dan melontarkan kembali. Nah, ini sama dengan yang tadi di ini, untuk mencegah mahasiswa tertentu saja yang memberikan jawaban. Apalagi yang sudah kalau order thinking, ini biasanya ada tipe-tipe mahasiswa entah karena memang dia suka bicara, entah karena memang kecerdasan yang di atas rata-rata di kelas. Itu ada tipe-tipe orang yang senang berbicara atau aktif sehingga setiap topik dia mengemukakan pendapatnya, entah relevan entah tidak, itu orang itu selalu menunjukkan seperti itu. Nah, ini kita harus bisa mengendalikannya sehingga nanti tipe-tipe orang seperti ini bisa tidak terlalu menguasai, mendominasi, tapi kita berikan
pemerataan kepada para mahasiswa yang lain untuk aktif. Oke. Ya mungkin Bapak Ibu sudah berpengalaman ya, sudah berpengalaman mengalami ada tipe-tipe mahasiswa yang memang seperti ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke keterampilan nomor 4, memberi penguatan. Ini selama proses perkuliahan ya. Jadi yang tadi itu sejak menjelaskan, tanya jawab, memberi penguatan, ini dalam satu aksi ketika di depan kelas sebenarnya. Dalam satu kegiatan, bukan terpisah-pisah. Oke, yang dimaksud dengan memberi penguatan itu adalah respon terhadap tingkah laku yang memungkinkan diulanginya kembali tingkah laku tersebut oleh mahasiswa. Jadi respon kita atas perilaku mahasiswa. Nah, respon dalam pengertian yang respon positif ya. Bagi para mahasiswa yang sudah berperilaku positif itu kita apresiasi, kita hargai, sehingga dengan demikian para mahasiswa akan terus berperilaku baik tersebut terus dilakukan dan menjadi kebiasaan. Dan bagi mereka yang berperilaku negatif, nah itu kita memberikan semacam respon supaya kebiasaan tersebut tidak diulangi lagi. Kalau memang perilakunya tidak kita harapkan atau keluar dari norma kelas yang kita terapkan. Prinsip-prinsip memberikan penguatan, hangat dan antusiasme sama dengan yang tadi, dan ini terkait dengan hubungan antarpersonal. Kemudian kebermaknaan sama dengan yang tadi, sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan perkembangan berpikir, sesuai dengan konteks mahasiswa. Hindari respon negatif. Respon negatif ini termasuk ya kata-kata yang sifatnya merendahkan, melecehkan, tidak menghargai. Nah, ini dihindari ya. Kalau kita kaitkan dengan mahasiswa yang sudah memberikan jawaban, kemudian jawabannya salah, jangan dikatakan bodoh, Anda tidak belajar. Nah, jangan begitu. Tapi nanti ada teknik, diantaranya nomor 6, penguatan tidak penuh. Oke. Kita bahas mengenai tekniknya. Penguatan pribadi, ini apabila memang perilaku tersebut ditunjukkan oleh orang per orang. Kemudian penguatan kelompok, apabila prestasi ini, perilaku ini baik dalam bentuk kelompok. Jadi kalau kerja kelompok, tugas kelompok itu bagus, yang dipuji, yang diapresiasi jangan ketua kelompoknya saja, tapi semua anggota kelompok, satu kelompok yang diapresiasinya. Kemudian dengan sentuhan atau body contact, ini secara menurut riset efektif, biasa digunakan di kelas-kelas rendah, di sistem persekolahan, di TK atau di SD ya. SMP masih bisa, tapi untuk perguruan tinggi ini tidak disarankan menggunakan dengan sentuhan untuk sebagai bentuk pujian. Ya, saya tidak bahas panjang lebar. Saya kira Bapak Ibu bisa memahami sendiri kenapa ini tidak dianjurkan dengan sentuhan. Yang keempat, dengan kegiatan yang menyenangkan, melakukan selebrasi perayaan atas keberhasilan kelas terutama. Kemudian dengan simbol atau benda, ini sebagai ucapan apresiasi, bisa dengan hadiah kecil, bisa dengan acungan jempol, bisa dengan anggukan kepala. Itu bagian-bagian yang bisa gunakan untuk memberikan penguatan, tanda setuju ya, intinya tanda setuju gitu. Penghargaan dan tanda setuju yang kita berikan. Yang keenam, penguatan tak penuh. Nah ini tadi ketika kita terutama untuk menghindari respon negatif terhadap mahasiswa yang berperilaku kurang bagus atau setengah sudah selesai. Nah, tadi saya katakan misalkan kita mengajukan pertanyaan atau mahasiswa memberikan penjelasan, kemudian dari penjelasan perubahannya agar apa? Ya, ini jelas supaya nggak jenuh ya. Kemudian sifatnya lancar dan sinambung, supaya ini artinya ketika mengadakan perubahan itu supaya tidak seperti yang patah tiba-tiba berubah ya, tapi lakukan secara halus. Kalau ada saran di di sesi teknik penyajian presentasi itu ada yang namanya teknik ninja ya. Jadi memang secara pelan-pelan perubahannya tiba-tiba sudah berubah, sudah berpindah gitu ya. Oke, kemudian buat perencanaan variasi, terutama ini untuk sesi-sesi yang masih sangat belajar ya. Ya bahkan kita juga yang sudah bukan dalam taraf belajar lagi, variasi bisa kita rencanakan ya, terutama mengenai jenis variasi apa yang mau kita pakai. Teknik variasi yang bisa kita lakukan Bapak Ibu semuanya. Pertama, variasi dengan gaya mengajar.
dengan intonasi tadi sama dengan yang tadi untuk menghilangkan kejenuhan. Kemudian dengan pemusatan perhatian, terutama ini ketika mulai kebosanan sudah terlihat dari para mahasiswa. Dengan cara kesenyapan. Kesenyapan ini adalah berhenti tiba-tiba untuk beberapa saat atau jeda untuk berikutnya dilanjutkan kembali pembicaraan kita. Contohnya begini, saya sedang menjelaskannya bla 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 bla, dan dengan itu teknik kesenyapan. Selain itu untuk menjadi variasi, itu juga dijadikan teknik oleh kita bahwa pada saat itu kita akan menyatakan hal-hal yang penting mengenai dari topik yang kita sedang bahas. Nah, bagi pembelajar yang sudah terlatih atau pembelajar yang memang pintar, itu biasanya sudah siap-siap untuk membuat underline atau akan mencatat bagian yang tadi disenyapkan terlebih dahulu ya. Yang bagi yang seangkatan saya ke sana mungkin teknik ini sering digunakan ya, ketika dosen sedang menjelaskan tiba-tiba ada senap, nah itu sudah langsung bersiap-siap. Kemudian dengan cara eye contact, kontak pandang, ini juga bagian dari untuk komunikasi efektif. Jadi kita dengan mahasiswa itu ketika berkomunikasi dalam pembelajaran itu harus ada kontak mata ya, untuk menunjukkan adanya perhatian, untuk menunjukkan bahwa kita itu peduli, bahwa kita itu ada. Dan secara personal ini juga akan memberikan kontribusi terhadap ketercapaian komunikasi yang efektif. Jadi kalau kita sedang mengajar, pandangan kita jangan ke atas terus, lihat langit-langit, ke bawah terus, lihat lantai, atau kita menyapu di atas kepala para mahasiswa sehingga kita selama berbicara itu tidak ada kontak mata. Nah, itu tidak bagus ya. Kemudian dengan teknik gesture, mimik, dan posisi, kalau gesture itu adalah gerakan tubuh, ya, nanti kita bisa bicara termasuk kalau kita menggerakkan tangan ya. Ketika menjelaskan kita memberikan tangan, menggerakkan tangan entah. Nah, ini termasuk ini nih, ini gerakan tangan. Atau misalkan kita sedang memerincik, yang pertama itu adalah, yang kedua itu bagian dari gesture ya. Bagian dari gesture itu akan meningkatkan daya tarik atau perhatian dari audiens. Yang kedua dengan mimik. Kalau mimik raut wajah ya. Raut wajah ini kemampuan bagaimana kita mengolah mimik kita, mimik wajah kita disesuaikan dengan isi pesan pembelajaran. Ini biasanya lebih banyak ketika bermain peran ya. Bagaimana mimik yang sedih, bagaimana mimik yang gembira, bagaimana mimik yang lelah, bagaimana mimik yang kecewa. Nah, itu kok jadi jadi semacam pemain peran juga ya. Ya, ada orang menyatakan guru bermain sebagai pemain peran. Ya. Posisi ini adalah kita merubah posisi kita di depan kelas, bisa di tengah kelas, di pinggir, atau ke belakang kelas. Nah, secara posisi formal, dosen itu memiliki posisi tetap di depan. Ada meja dan kursi dosen. Nah, itu secara psikologis itu sudah menjadi tambatan psikis dari para mahasiswa. Nah, namun demikian kalau kita berada di sana terus, itu kebosanan bisa muncul. Sehingga dengan demikian kita bisa mengubah posisi kita. Yang tadinya duduk di kursi, kita bisa keluar dari kursi, kemudian bervariasi, entah berdiri, entah berjalan, pindah, dan sebagainya. Namun demikian, jangan selamanya posisi kursi itu ditinggalkan. Tadi saya katakan itu sudah menjadi ikatan psikologis bahwa kalau lihat dosen itu di sana, sehingga harus kembali ke posisi kita. Bahkan ada kasus Bapak Ibu semuanya, berdasarkan pengetahuan ini, ketika ada dosen yang mau izin sebentar pamitan keluar kelas sebagai pertanda bahwa di sana ada dosennya sudah masuk, itu sebelum keluar dia membuka jasnya, kemudian ditaruh di sandaran kursi, dianya keluar. Itu menunjukkan bahwa di sana itu ada dosen, untuk sementara tidak ada, hanya itu untuk pengikat perhatian ya, pengikat perhatian keberadaan dosen di kelas. Kemudian variasi juga bisa menggunakan media. Tadi sudah disinggung mengenai teaching aid. Teaching aid itu adalah ya alat bantu mengajar. Jadi di samping kita menjelaskan dengan verbal, kita juga memanfaatkan media visual atau media audio atau audio visual untuk menambah tingkat kejelasan dari paparan kita. Itu namanya fungsi interaction. Juga untuk menarik perhatian, itu namanya media sebagai fungsi motivasional. Jadi ada dua fungsi utama media kalau kita gunakan media di pembelajaran.
Satu, fungsi interaksional, kedua, fungsi motivasional. Yang pertama, meningkatkan kualitas pencapaian tujuan, yang kedua adalah untuk membangkitkan ketertarikan atau gairah belajar dari mahasiswa. Yang ketiga, variasi pola interaksi. Yang tadi ya, kalau di komunikasi ada aksi, interaksi, dan transaksi. Oke, yang ini saya kira cukup jelas ya, yang nomor 3. Berikutnya Bapak dan Ibu, keterampilan nomor 6 ya. Iya, Prof. Nah, oke. Kita lanjut yang ke nomor 6. Mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kalau biasa kan kita mengajar kelompok besar ya, kelas sekitar 30, 40 ya. Nah, kalau ini untuk beberapa orang saja, 3 atau 8 orang. 3 sampai 8 orang dan atau bahkan 1 orang. Kalau penugasannya adalah individu. Prinsipnya, hubungan interpersonal yang sehat dan akrab, ya, sama dengan yang tadi. Siswa belajar menurut kecepatan, cara, dan minat sendiri. Ini terutama yang kalau kita membimbing individual learning. Jadi kita membimbing pembelajaran yang sifatnya individual, bukan klasikal. Ini kalau yang individual ini biasanya kan karakternya adalah karakter personalnya. Kadang-kadang kebutuhan bantuannya, masalah itu agak khas. Nah, dalam hal ini kita akan lebih intens memberikan bimbingan dan pemanduan atau memfasilitasi secara personal. Sehingga dari sini kadang dipahami juga ya, kenapa yang kelas-kelas kecil bahkan individual kualitas pembelajarannya suka lebih bagus dibandingkan di klasika yang besar. Karena memang di sini intensitas proses pengajaran itu lebih maksimal dibandingkan di kelas-kelas besar. Ini hasil riset juga Bu, Bapak Ibu semuanya. Hasil riset dari Robert Gani yang intinya menjelaskan semakin besar jumlah kelas, semakin menurun kualitas interaksional. Apalagi makin besar kelas, nanti ada kelas besar, ada kelas sangat besar. Kelas big class dan very big class, big size class ya. Kalau 100 ke sana udah big size, nah itu kualitas pembelajarannya menurun biasanya. Ya mungkin di kuliah umum mungkin ya, seperti itu. Dan biasanya sifatnya agak selewat gitu ya. Yang ketiga, layanan bantuan sesuai kebutuhan siswa. Nah ini nanti karena lebih banyak kita sebagai memfasilitasi secara individual. Ini tekniknya. Di sini dosen sebagai organisator kegiatan belajar mengajar, ya di kelas besar juga sama sebenarnya. Sebagai sumber informasi, sebagai motivator, sebagai penyedia materi dan kesempatan belajar, kemudian mendiagnosis kesulitan belajar siswa dan berpartisipasi dalam penyelesaian masalah belajar mahasiswa. Ini untuk untuk menghadapi kelompok kecil dan besar. Jadi kita memang intinya begini. Intinya kita lebih intens berinteraksi dengan mahasiswa dengan berbagai aspeknya ya, termasuk kesulitannya, termasuk masalahnya dan macam-macam. Oke, berikutnya keterampilan nomor 7, mengelola kelas. Kalau bicara mengelola kelas ini bisa dari dua arti. Setidaknya ada dua arti lah Bapak semuanya. Mudahnya begitu. Satu, mengelola dan pengertian bagaimana kita mengatur sumber daya pendukung di kelas. Meja, kursi, sistem pencahayaan, itu bagian dari pengelolaan yang sifatnya material. Nah, pengelolaan kelas juga merujuk kepada pengertian yang sekarang kita akan bahas dan tampak di layar Bapak Ibu semuanya. Keterampilan mengelola kelas itu adalah keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang kondusif untuk belajar. Artinya kita mencoba menangani berbagai kemungkinan perilaku yang tidak diharapkan dari para mahasiswa. Entah yang ngantuk, entah yang membuat keonaran. Nah, itu bagian dari pengelolaan kelas yang kita maksud di sini. Prinsipnya kehangatan dan antusiasme seperti biasa, bervariasi. Ya, nanti berbagai cara pengelolaan, cara menegur, cara mengingatkan. Ya, ini ada macam-macamnya. Bahkan ada tingkatan atau levelnya dari mulai yang sifatnya menegur ringan sampai dengan mengeluarkan dari kelas, mengeluarkan mahasiswa maksudnya. Kemudian lakukan dengan cara-cara yang luas. Ini mirip juga dengan yang tadi supaya terlihat enak, tidak kasar.
Kemudian penekanan pada hal-hal yang positif, sama dengan tadi ketika memberikan penguatan, di sini adalah memberikan penguatan kepada hal yang sudah bagus dan menghindari respon-respon yang kasar, sarkastik atau merendahkan ya. Karena tadi ketika kita melihat kotak merah yang mengeluarkan darah dan efek itu diantaranya karena di sini prosesnya ada hal-hal yang sifatnya mungkin sarkastik yang keluar, mungkin tindakan-tindakan yang sifatnya merendahkan itu dilakukan, itu bisa menimbulkan kesan impresi yang negatif dan memberikan darah dan efek yang negatif. Kemudian penanaman disiplin kepada diri siswa. Ini untuk mengatur antisipasi supaya para mahasiswa tidak berperilaku, nggak tahu ada aturan lah, setidaknya tahu ada aturan yang harus diikuti. Tekniknya menunjukkan sikap tanggap terhadap kelas. Jadi kita tidak acuh kalau ada keributan dibiarkan, ada yang ngobrol didiamkan, ada yang main HP selama perkuliahan juga didiamkan, itu jangan didiamkan. Tapi itu harus kita tanggap. Ya, nanti disesuaikan apa yang harus kita lakukan. Kemudian dengan membagi perhatian, artinya kita menyebar perhatian kita tidak pada satu titik saja, pada satu orang saja, pada satu lokasi saja. Kemudian memusatkan kelompok. Nah, ini terjadi apabila kita memberikan tugas kelompok, kemudian tugasnya itu tidak jelas. Nah, ketidakjelasan instruksi kelompok ini berikutnya kelompok akan menjadi berpotensi menjadi biang keributan di kelas. Kelompok tersebut ya. Sehingga dengan demikian, nah yang keempat berikutnya perlu kita memberikan instruksi yang jelas. Atau nanti kita bisa dengan cara membagi kelompok, kemudian kita berikan arahan dan penanganan berikutnya. Kemudian dengan cara teknik menegur yang tadi, ini digunakan apabila ada mahasiswa yang berperilaku dianggap di luar norma yang berlaku di kelas kita, atau kita anggap itu tidak pantas ya, atau itu mengganggu. Kemudian dengan teknik memberikan penguatan. Nah, ini sebagian tadi sudah kita kita bahas di kemampuan keterampilan memberikan penguatan secara lebih khas ya. Tadi ini keterampilan nomor 4. Oke, nah itu saling berkaitan ya Bapak Ibu semuanya. Ini sudah tujuh bahasan, berarti memang sudah semuanya. Itu 7 keterampilan dasar mengajar. Nah, saya garis bawahi lagi bahwa ketujuh keterampilan ini terjadi dalam satu saat proses pembelajaran kita lakukan. Proses pengajaran berlangsung, jadi bukan terpisah-pisah ya. Jadi satu sesi kita mengajar, keterampilan ini kita lakukan. Oke, ini undangan pertanyaan yang akan kita skip dulu. Kita akan masuk ke sesi, ini topik yang terakhir saya kira. Kita membuat semacam sintesis keterkaitan antara komunikasi, keterampilan dasar mengajar, dan prosedur pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Prosedur pembelajaran. Nah, kalau kita lihat ada 3 kegiatan. Kalau mau disederhanakan ya. Fase pendahuluan atau pra-instruksional, fase pembahasan, penyajian atau instruksional, dan fase penutup atau post-instruksional. Nah, di 3 kegiatan ini, jadi kalau kita mau ngajar, sebenarnya kalau mau dipolakan ada 3 kegiatan. Fase-fase awal kita ngajar, fase-fase kita menyajikan, dan fase-fase kita mengakhiri perkuliahan. Ini kegiatan-kegiatan utama yang kita lakukan selama pembelajaran di setiap fasenya. Di fase pendahuluan, deskripsi singkat materi yang akan dibahas. Nah, tadi kan ada orientasi. Relevansi, tadi kita sudah bahas. Ada persepsi, ada relevansi dengan manfaat praktis atau lapangan. Kemudian ada penyampaian tujuan. Nah, ini fase awal kegiatan perkuliahan. Terutama dalam konteks mengajar kita yang menjadi narasumber utama ya. Nah, ini dasar Bapak Ibu semuanya. Jadi aktivitas minimal. Namun demikian, aktivitas pembelajaran itu sendiri diawali dari nomor 3 sebenarnya, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ini adalah sesi-sesi tadi, sesi pengkondisian supaya nanti siap untuk belajar. Motivasi, kemudian apalagi tadi intinya adalah pengkondisian ya, kondisi internal maupun kondisi eksternal. Oke, ini sudah dinyatakan, kemudian masuk ke pembahasan atau uraian atau penyajian pembahasan materi. Kegiatan utamanya adalah kita memberikan penjelasan
mengenai materi yang kita berikan. Kemudian memberikan contoh-contoh untuk memperjelas dari uraian konseptual, abstrak, teoritik yang kita bahas. Kemudian latihan itu adalah mencoba menguji kemampuan mahasiswa atas konteks yang kita bahas. Oke, uraian contoh latihan. Nah, uraian contoh latihan ini posisinya bisa berubah. Suaranya berapa? Suaranya Prof nggak kedengaran Prof? Sinyal kali ya? Sinyal kali Bu Dera. Nge-freeze. Sinyal ya. Sinyal. Ke slide yang terakhir. Nah, ini kegiatannya Bapak Ibu semuanya. Kalau uraian dulu, contoh latihan ini pendekatannya deduktif, tapi nanti juga mungkin kita memberikan contoh dulu, kemudian baru dijelaskan atau uraian, kemudian latihan itu pendekatannya adalah induktif. Dan ini ada 3 kegiatan utama dari fase penutupan yang tadi kita bahas di awal sekali, keterampilan dasar membuka dan menutup. Nah, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, ini adalah fase-fase dan aktivitas selama proses pembelajaran yang tadi kita anggap bagian yang esensial dan selalu kita lakukan selama setiap kali kita melakukan proses pengajaran di dalam kelas. Fase-fase ini yang kita lakukan. Bahkan nanti ketika Bapak Ibu berpeer teaching, itu sebenarnya adalah mempraktikkan prosedur dan kegiatan ini. Ketika nanti Bapak Ibu melakukan peer teaching hari keberapa? Mungkin hari menjelang hari ke akhir biasanya. Besok. Mungkin besok ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu tampilkan itu kemampuan ini Bapak Ibu semuanya. Kalau masalah substansi apa yang Bapak Ibu bawakan, materinya apa, itu masing-masing ya kemampuan personalnya, ke bidang keahlian masing-masing. Kalau ini adalah kemampuan teknis vokasional atau profesional yang memang harus ditampak, bisa diamati oleh semua orang. Dan instrumen-instrumen penilaian pun merujuk kepada kemampuan-kemampuan dasar yang ini, sehingga dengan demikian ini perlu dipahami Bapak Ibu semuanya, entah untuk kepentingan sekarang kepentingan kegiatan ini, tapi bukan hanya itu, sampai nanti kita kembali berpraktik dalam proses perkuliahan, terutama ketika kita memberikan materi, kita menjadi narasumber utama di perkuliahan kita. Nah, satu hal lagi, jadi saya katakan bahwa keterampilan itu adalah berada dalam satu kegiatan sesi proses pembelajaran. Jadi yang 7 itu bukan terpisah-pisah, tapi memang menyatu Bapak Ibu semua ya. Kalau tadi ahli menyatakan ada 5.000 jenis tugas guru ketika mengajar, ini hanya sekian. Kalau prosedur ada 3, kalau ini kegiatannya. Kalau kegiatannya sekitar 9 ya, 9 kegiatan utama dalam proses pembelajaran. Nah, ini dikosongkan, kalau ini metode apa yang digunakan, nah nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Ini yang terakhir. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini adalah slide yang paling indah saya kira. Ya, sangat indah, bukan hanya dari desain, bukan hanya dari makna, tapi memang dari slide ini merupakan penutup dari penyajian ini, dan kita akan kembali ke kegiatan kita yang berikutnya. Oke, demikian. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Sebentar saya cek jamnya. Iya Prof, ada. Ada Prof. Ada Prof. Kita ada waktu sampai ada Bu, lumayan Bu ya, 6 menitan. Enggak Bu, silakan Bu. Ya, izin Prof. Ya, enggak. Ya, baik, Dengan terima Ibu kasih siapa? Prof. Ibu Rika Prof. Ibu Rika. Oke, silakan Bu Rika. Ya, terima kasih Prof atas ilmu yang sudah diturunkan ke kami ya Prof terkait dengan teknik mengajar. Baik Prof, saya izin bertanya terkait dengan ini ada kasus di kelas saya. Jadi mungkin pernah juga dialami oleh rekan-rekan sejawat ya, terkait dengan misalkan begini Prof, ketika selesai mengajar begitu, kita selesai mengajar, kita bertanya sama mahasiswa apakah sudah paham. Nah, mereka tidak menjawab,
kemudian juga dibilang paham, ya paham, kemudian dikatakan artinya mereka tuh bingung gitu, apakah mereka itu sudah paham, memang sudah paham dalam arti teorinya itu atau memang tidak paham gitu, apa yang salah di situ, Prof. Nah kemudian satu lagi, Prof, terkait dengan itu, tadi saya juga mendengar adanya dengan jumlah yang cukup besar gitu. Karena saya pernah mengajar, Prof, saya kebetulan mengampu MKDU Bahasa Indonesia di Fakultas Pertanian. Jadi mahasiswanya itu sekitar 100-an, Prof. Jadi seperti kayak kuliah umum gitu. Nah, jadi di situ cara saya mengajar pun jadi terganggu karena ada mahasiswa yang sebagian sibuk dengan gawainya begitu. Kemudian ada juga yang sibuk dengan urusan dia sendiri gitu, Prof. Nah, jadi bagaimana juga untuk menyiasati terkait dengan teknik mengajar yang seperti itu, Prof. Dan satu lagi, Prof, saya borong juga di pertanyaannya. Nah, terkait kuliah malam, Prof. Kebetulan saya juga kuliah di kelas malam. Nah, apalagi malam itu ngantuk-ngantuknya tuh, Prof. Ya, mahasiswa pada ngantuk, ya kan. Malam, nah teknik mengajar yang seperti apa yang lebih baik untuk di kelas malam itu, Prof. Mungkin itu saja. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih Ibu Rika. Ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaannya bagus-bagus, Bu ya. Bagus, dan ini empirical based, Bu ya. Ini yang pertama mengenai ketika Ibu bertanya kepada mahasiswa. Ini jenis pertanyaannya, kita menanyakan kemampuan atau menawarkan pertanyaan kepada mahasiswa, Bu? Misalkan Anda ingin bertanya atau gimana? Kemampuan terhadap apa yang sudah kita sampaikan. Artinya kita sudah menyampaikan materi, kemudian mereka tanya sudah paham, nah mereka jadi diam gitu, bisa diam ya, ada yang diam, ada yang bilang udah paham, jadi kita bingung tuh, Pak. Gitu. Oke, jadi untuk ini ya, menawarkan paham. Nah, kalau misalkan ini, kalau ada 2, Bu, kalau orang tidak bertanya, diam, ada dua indikasi. Kalau diam itu sangat paham dan sangat tidak paham biasanya. Kalau dia sangat paham, diam, tidak mengajukan pertanyaan. Atau kalau dia sangat tidak paham juga diam, karena nggak tahu apa yang dipertanyakan. Dan yang bertanya ini adalah orang yang tadinya menyimak, kemudian ada bagian-bagian yang tidak paham atau samar-samar, atau orang ini melakukan elaborasi ya, sehingga muncul masalah, sehingga dia mengajukan pertanyaan. Nah, ini yang perlu kita pahami juga. Nah, kemudian, kalau misalkan diam saja, kalau kita mengajukan pertanyaan paham, tapi diam saja, ini bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan pengujian dari kita, Bu. Ajukan cek secara random ya, salah satu subtopik yang sudah kita bahas, kemudian kita tanyakan. Nah, kalau ada yang menjawab, bisa berarti memang paham. Atau kalau tidak kalau diajukan pertanyaan yang basic, misalkan untuk pengujian, tadi kan ada pertanyaan dasar ya. Diajukan pertanyaan kepada mahasiswa, kemudian tidak menjawab, berarti diamnya memang karena tidak bisa. Nah, kalau menjawab bisa, berarti diamnya memang karena sudah bisa. Kalau memang menjawab, ya ajukan aja sekitar 2-3 pertanyaan pelacak ya, pengujian ya, Bu ya, pertanyaan pengujian. Kalau sebenarnya kalau di tingkat sekolah kadang-kadang suka diiming-imingi marka, orang Malaysia sebutnya marka nih gitu ya. Dicari ini of mark, gitu, tirani dari marka. Kalau orang-orang yang pendidik dalam taraf level belum tinggi, biasa suka diiming-imingi, kalau yang nanya dikasih nilai. Itu kan menjadi, tapi itu sifatnya masih kalau dari segi kesadaran masih tahap rendah sebenarnya. Tapi untuk sementara mungkin bisa kita gunakan sementara ya. Itu untuk penilaian aktivitas biasanya, Bu ya, untuk penilaian aktivitas proses pembelajaran. Karena diantaranya yang menunjukkan aktif itu yang memang harus menunjukkan dia memberikan sumbangan pikiran, ataukah dia bertanya sebetulnya gitu ya. Meskipun nanti kita juga akan menangkap apakah pertanyaan mahasiswa itu perlu dijawab atau tidak. Karena nanti Bapak Ibu semuanya ada tipe pertanyaan yang sifatnya menguji kita malah. Menguji kita seolah-olah ini si ibu, si bapak ini bisa nggak kalau ditanya ini. Nah, itu sifatnya menguji biasanya. Itu juga nanti bisa ketangkap nanti, dan pertanyaan jenis ini biasanya tidak dijawab biasanya. Mungkin nanti dialihkan dengan statement yang lain. Oke, kemudian tadi yang kedua, kuliah besar, Bu ya. Kuliah besar. Ini memang tadi yang saya katakan ini memang
hasil studinya Pak Robert Gane ya. Nah, itu the principle apa yang the principle of instruction ini. Jadi hasil riset dia itu kesimpulannya semakin besar kelasnya itu semakin menurun kualitas pembelajarannya. Atau jadi itu kan macam-macam, termasuk karena tidak terkelolanya sistem pembelajaran, Bu. Tadi Ibu katakan bahwa ada yang main gadget, ada yang asik dengan dirinya sendiri atau ngobrol dengan temennya. Nah, Sendiri. itu yang salah satunya karena sulit pengelolaannya agak sulit, Bu. Karena besar, Bu ya. Bahkan mungkin sebagian di luar pengelolaan kita karena sangat besar. Nah, bagi penyelenggara kegiatan, sebaiknya tidak terlalu besar seperti itu. Tapi dibuat dalam kelas-kelas yang rasional ya. Meskipun saya tahu nanti akan ada big event point, terutama yang bagi swasta untuk menyediakan sebuah kelas ya. Nanti diatur saja nanti, diatur supaya nanti tidak kita juga berpegang ke prinsip yang ini gitu ya. Nanti dicari jalan yang menengahnya. Nah memang bagaimana cara bentuk Bu ya. Nah ini memang timing Ya, juga nih. malam. Pengelolaan waktu nih, Kelas kapan malam, sebaiknya kelas malam ya. Jangan kelas malam, kelas siang aja. Kapan yang pagi, siang, agak pagi, siang juga itu ada pengaturannya ya. Ada pengaturannya. Yang susah-susah yang mikir-mikir ditempatkan dari pagi hari gitu ya. Yang sudah agak ringan-ringan mulai ke siang. Nah, itu dalam rangka ya pengaturan dengan sikon. Nah sekarang yang malam hari itu masa-masanya istirahat sebenarnya. Masa-masa istirahat ya, kecuali memang di awalnya sudah disiapkan akan ikut kuliah malam, ya memungkinkan. Hanya memang ini Bu ngantuknya itu. Kalau ngantuk kelelahan itu biasanya sulit dihilangkan. Ngantuk kelelahan ya, itu kalau sudah ngantuk, gimanain juga ya tetap ngantuk. Termasuk pengalaman saya. Dulu saya kan sama Bu, jadi kuliah sambil bekerja. Kuliahnya itu bahkan bukan malam hari itu, hari-hari biasa. Tapi kalau sudah sangat lelah itu ya ngantuk itu ada beneran gitu. Kalau sudah begitu susah menghilangkannya. Kalau dulu saya kalau dari di rumah, belajar di rumah habis bepergian itu juga nggak bisa. Udah minum kopi, minum apapun tetap aja ngantuk. Obatnya satu kalau seperti itu, tidur. Tidak ada pembelajaran variasi gitu ya. Setelah begitu. Oke ya, kalau misalkan kelelahannya kita asumsikan bukan karena kelelahan, bukan ngantuknya ya, entah ada karena kebosanan, entah karena hal lain yang bisa menimbulkan burnout, kejenuhan lah ya. Itu nanti kita mengadakan variasi Bu. Kita mengadakan teknik-teknik untuk variasi, entah penggunaan media, entah menggunakan metode-metode yang lebih mengaktifkan para mahasiswa. Jadi kalau demikian yang aktifnya jangan kita Bu, biarkan aja mahasiswa ini. Mahasiswa kita jangan mengelolanya sehingga kegantukan mereka bisa teralihkan ya. Bisa teralihkan, kecuali kalau sudah berat ngantuknya ya itu akan tidur sih. Itu akan tidur saya kira ya. Oke, kalau dalam keadaan normal ya kita keterampilan mengadakan variasi, pemilihan metode perkuliahan yang kita pilih yang sifatnya mengaktifkan mahasiswa. Nah, saya kira itu bisa jadi jalan keluar. Atau nanti kita membuat fase variasi juga ya, membuat jeda-jeda waktu di mana pada saat-saat jeda kita mengadakan semacam relaksasi supaya nanti mahasiswa tidak jenuh dan kengantukan bisa diminimalisir. Oke, kalau kelas malam memang punya ciri khas Bu ya. Kalau kelas malam biasanya kelas karyawan biasanya. Karyawan, Ya, saya pernah juga berkunjung ke suatu universitas, dan kalau di kami itu sudah para tidak ada, jam 8, jam 9 masih kuliah. Waduh, saya kaget. Wah, ini pada kuliah, jam segitu masih aktif ya, masih hidup kampusnya itu. Sudah sunyi, kecuali di tempat-tempat tertentu yang bagian yang masih memang harus katakan tanda petik lembur. Oke Bu, jadi kalau yang kelas malam memang seperti itu Bu ya. Keterampilan berbagai teknik variasi, termasuk nanti variasi dalam pemilihan metode perkuliahan. Salah satunya yang bisa dapat kita pilih itu adalah dengan menggunakan melibatkan aktivitas mahasiswa lebih banyak. Oke, kurang lebihnya begitu Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Enggak, sami-sami. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, dengan Ibu Dera dari Ibu Dera. Silakan Bu Dera. Ya, ini menambahkan mungkin ya pengalaman pribadi juga. Seperti yang tadi Bapak Prof bilang,
itu semua tergantung kepada manajerial kelas ya Prof ya. Ya. Ya gitu. Bu Rika ya, ini mah izin menambahkan aja Prof. Ya. Pengalaman saya pribadi, yang pertama di dalam kelas tuh ya selain mendidik dengan hati gitu ya, dalam artian kalau misalkan udah sayang sama satu dosennya, otomatis apa yang disampaikan sama dosennya kan dosennya hadir, mahasiswa juga akan lebih semangat gitu ya, meleburkan rasa kangen dan lain sebagainya. Otomatis materi yang disampaikan juga mereka bisa terserap dengan baik gitu ya. Yang kedua itu ya, yang pertama mendidik dengan hati. Yang kedua ada ini yel-yel Bu Rika. Apalagi kalau ngantuk-ngantuk gitu. Prof, aku kan basicnya juga guru kelas 1 SD gitu ya. Okay. Otomatis kan harus banyak intonasi suara, terus bercerita-cerita atau misalkan banyak gerak-gerik gitu ya Prof. Saya juga selalu implementasikan kepada mahasiswa saya gitu Prof ya. Dalam artian supaya nggak ngantuk, supaya nggak bete, supaya nggak boring, saya suka ngadain yel-yel gitu sama mereka dari awal gitu. Itu supaya nggak mengatasi kejenuhan ya Bu Rika ya. Terus yang ketiganya, kadang saya juga gimana para mahasiswa bosan nggak sih di kelas terus? Ya Bu, keluar dong Bu, saya ajakin keluar tuh Prof ya. Kadang saya ajakin keluar gitu. Kemana aja yang memang tempatnya benar-benar bisa merefresh si anak-anak mahasiswa untuk bisa lagi menyerap materi-materi lebih baik. Kadang saya suka keluar juga Prof, nggak di kelas, malah di luar lingkungan kelas gitu. Di sini kebetulan banyak tempat-tempat yang lumayan bagus dan indah tentunya. Jadi mahasiswa senang gitu. Itu terus, dan yang keempatnya ya mengajar nggak hanya duduk gitu. Keliling aja gitu. Kalau saya sih termasuk gitu ya Prof. Nggak hanya duduk, tapi keliling dari bangku ke bangku yang lain gitu. Si mahasiswa tuh jadi yang tadinya ngantuk paling belakang, dia langsung gini. Jadi bangun. Langsung gitu. Apalagi dengan sentuhan-sentuhan kasih sayang, misalkan menepuk pundaknya gitu dan lain sebagainya. Yang ngantuk teh gitu mereka ya, suka digituin si pundaknya teh gitu ya. Ya Dek ya, namanya misalkan Ade, Dek, oh iya Bu, iya gitu. Jadi fresh gitu ya. Kadang nggak hanya duduk dia buka laptop presentasi beres gitu. Enggak, saya nggak seperti itu. Saya keliling gitu dari bangku ke bangku, dari itu. Jadi mahasiswa juga lebih semangat lagi gitu. Dan yang terakhir mungkin diselingi diskusi yang sangat diskusi yang memang benar-benar bisa menstimulasi si anak-anak mahasiswa di kelas gitu. Entah itu bisa memberikan contoh gitu, contoh-contoh yang bisa terjadi di dalam sebuah pribadinya misalkan ya gitu, dari curhat-curhatan atau misalkan dari fenomena-fenomena yang ada yang terjadi yang lagi sedang viral mungkin. Jadi memang kita benar sama baik dosen maupun mahasiswa juga sama-sama terstimulasi dan bisa menambah wawasan baru lagi di sana gitu Bu Rika, aku mah gitu. Prof, hatur nuhun, terima kasih atas waktu. Oke, terima kasih Bu Dera. Ya, kalau di satu katakan itu memang kemampuan melakukan variasi ya. Namun jenis variasi betul, apa yang mau dilakukan itu bagian dari art. Bagian dari art, teaching is art. Bagian dari seni individu para ibu dosennya masing-masing ya. Oke. Betul, Prof. Itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Ibu Rika, Ibu Dera dan yang semuanya hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dari pertemuan ini ada manfaat yang bisa kita ambil dan plus minusnya kembali diserahkan kepada Bapak dan Ibu untuk implementasi dan pengembangan lebih lanjut. Itu saja, dan menutup seluruh rangkaian pertemuan hari ini, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Berikutnya saya izin untuk lead Bapak Ibu semua. Ya, maaf.